Pria miskin rela nikahi aku yang sedang hamil besar karena ditinggal mantan pacar. Ternyata selama ini dia adalah pemilik hotel mewah. Udara malam di Jakarta terasa dingin menusuk kulit, seolah ikut merayakan rasa sakit yang menggerogoti hati Lily. Ia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk di sudut taman kota. Tubuhnya terbalut jaket tebal yang tak mampu menyembunyikan siluet perutnya yang membesar. Usia kandungannya sudah 8 bulan. 8 bulan yang terasa seperti 80 tahun penderitaan tanpa akhir. Setiap hembusan napas yang ia hembuskan terasa seperti beban berat yang siap menghancurkannya. Di tengah keheningan yang menyesakan itu, air matanya tak lagi mampu ia bendung, mengalir deras membasahi pipi, seolah sungai kesedihan telah menemukan jalannya. Lily, 24 tahun, tadinya adalah seorang manajer event organizer yang cerdas dan penuh gairah. Masa depannya sempat terasa cerah, secerah mata Bima, mantan kekasihnya, yang berhasil membuatnya jatuh cinta hingga ke dasar jiwa. Bima, seorang pengusaha muda yang menjanjikan pernikahan yang megah dan kehidupan yang stabil. Namun, janji itu ternyata hanya fata morgana di padang pasir kehidupan. Begitu Lily menyampaikan kabar bahagia, bahwa ia mengandung benih cinta mereka, dunia Bima seketika berubah. Bukan bahagia yang ia dapatkan, melainkan penolakan dingin dan penghinaan yang tajam. Hamil? Lily, kamu merusak semua rencanaku. Suara Bima, bahkan dalam ingatan, terasa seperti tamparan keras. Ayahku tidak akan pernah menyetujui. Aku akan dijodohkan dengan putri kolega bisnisnya. Ini, ambillah uang ini, dan urus sendiri masalahmu. Bima menghilang, secepat kilat menyambar di malam badai, meninggalkan Lily sendirian di tengah badai janji palsu dan kenyataan pahit. Lily mencoba kembali ke rumah pamannya, satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun, sambutan yang ia terima jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan Bima. Kamu membawa aib. Lily, pergi dari sini. Sampai kapanpun, kami tidak akan mengakui anak haram itu. Hardik Bibi Tina, suaranya menusuk hingga ke ulu hati. Lily diusir dengan modal seadanya, dan kini, ia hanya memiliki bangku taman ini sebagai tempat berlindung. Kakinya bengkak karena kelelahan, dan rasa lapar sudah menjadi teman akrabnya. Ya Tuhan, apa salahku? Bisik Lily, suaranya serak. Ia memeluk perutnya erat-erat, seolah meminta maaf pada janin tak berdosa yang sebentar lagi akan melihat dunia. Maafkan Mama, Nak. Mama akan menemukan cara. Tak jauh dari bangku yang diduduki Lily, di bawah terangnya lampu jalan yang samar, ada sebuah gerobak kopi kecil. Gerobak itu sudah tua, catnya mengelupas, tetapi tampak bersih dan terawat. Di samping gerobak itu, seorang pria muda sedang sibuk membereskan peralatan, mencuci gelas-gelas, dan melap meja kecilnya. Dia adalah Jackie. Usianya sekitar 27 tahun. Penampilannya sangat sederhana, bahkan terkesan lusuh. Ia mengenakan kaos oblong berwarna pudar, celana jeans yang sudah bolong di beberapa tempat, dan sandal jepit bekas. Jika dilihat dari penampilannya, Jackie adalah representasi dari perjuangan keras di ibu kota, salah satu pahlawan tanpa lencana yang berjuang setiap hari demi sesuap nasi. Namun, ada yang berbeda dari wajahnya. Matanya memancarkan ketenangan yang aneh, dan senyumnya, ketika ia tersenyum, terasa begitu tulus, seolah ia membawa suaka kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota. Jackie baru saja selesai melayani pelanggan terakhirnya. Ia melihat Lily yang duduk sendirian, tubuhnya bergetar, dan matanya memerah karena menangis. Lily yang sedang menangis terseduh-seduh itu tidak menyadari bahwa ia sedang diperhatikan oleh Jackie. Pria itu menaruh lapnya dan berjalan perlahan mendekati Lily. Jackie menjaga jarak yang sopan, menghargai ruang pribadi Lily. Mbak, tidak baik duduk terlalu lama di sini. Udara malam ini dingin sekali. Sapa Jackie, suaranya lembut, seperti alunan melodi yang menenangkan. Mau saya buatkan teh hangat? Atau mungkin segelas susu? Gerobak saya hanya menjual kopi, tapi saya punya sedikit persediaan susu sisa buat sarapan. Lily mendongak. Matanya yang sembab bertemu dengan mata Jackie yang teduh. Ia merasa malu, terkejut karena kedatangan orang asing ini. Tidak usah, Mas. Terima kasih, jawab Lily lirih, berusaha menyeka air matanya. Jackie tidak memaksa. Ia duduk di bangku kosong di seberang Lily.
Ia mengeluarkan sepotong roti dari kantong plastiknya. Saya Jeki. Saya biasanya jualan kopi di sini sampai tengah malam. Anda terlihat tidak enak badan, dan Anda sedang hamil besar. Ucap Jeki hati-hati, menunjuk perut Lily dengan gerakan mata. Maaf, saya tidak bermaksud lancang. Tapi, Anda sendirian. Apakah ada yang bisa saya bantu? Keputusasaan yang membebani hati Lily tiba-tiba mencari jalan keluar. Ia tidak bisa lagi menahan beban cerita yang selama ini ia pikul sendiri. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Mas Jeki. Mereka semua mengusir saya, kata Lily, suaranya tercekat. Saya ditinggal pergi pacar saya, ayah dari bayi ini, dan keluarga saya. Mereka menganggap saya aib. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Jeki mendengarkan dengan sabar. Tidak ada sedikit pun rasa menghakimi di matanya. Hanya ada samudera empati yang dalam. Terkadang, orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling tega menyakiti kita, kata Jeki pelan. Tapi, setiap orang berhak punya tempat untuk kembali, Mbak Lily. Setiap bayi yang akan lahir berhak mendapatkan rumah. Lily menatap Jeki, bingung. Maksud Anda? Jeki berdiri. Ia menunjuk sebuah gang sempit di seberang jalan. Saya punya kontrakan kecil di gang sebelah. Hanya satu kamar, sangat sederhana, kamar mandi di luar. Tapi setidaknya aman, ada kunci, dan tidak ada yang akan mengganggu Anda. Saya bisa tidur di gerobak malam ini. Anda bisa pakai kamar saya sementara waktu. Lily terkejut. Mas Jeki, saya tidak bisa. Anda orang asing. Dan saya tidak punya uang untuk membayar sewa. Jeki tersenyum. Senyumnya seperti sinar matahari yang hangat setelah hujan badai. Jangan khawatir soal uang, Lily. Anggap saja ini rezeki dari Tuhan untuk si kecil. Saya tidak mencari imbalan. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu rasanya sendirian. Saya yatim piatu, dibesarkan oleh lingkungan. Kita harus saling membantu. Hati Lily terenyuh. Ketulusan pria yang baru ia kenal beberapa menit ini jauh lebih nyata dan berharga daripada semua kekayaan yang pernah Bima janjikan. Inilah ketulusan tanpa syarat, sebuah oase di tengah gurun kekejaman dunia. Tapi, Mas Jeki, saya... Lily mencoba menolak lagi, tetapi tubuhnya sudah terlalu lelah, terlalu rapuh. SSTT. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Kesehatan kamu dan bayi ini yang utama. Mari, saya antar. Kontrakan saya sangat dekat, tidak perlu jalan jauh. Potong Jeki, menawarkan tangannya. Dengan bimbingan Jeki, Lily berjalan perlahan menuju gang sempit itu. Bau masakan rumahan dan suara tawa anak-anak kecil menyambut mereka. Kontras dengan kengerian yang baru saja dialami Lily. Jeki membuka pintu kontrakan kecilnya. Hanya ada satu kasur tipis di lantai, satu lemari pakaian kecil, dan sebuah meja lipat. Dindingnya berwarna kusam, tetapi lantai semennya bersih. Ini tempat saya. Silakan masuk, Lily. Saya akan ambilkan selimut dan bantal. Saya tidur di luar malam ini, menjaga gerobak. Jika butuh sesuatu, panggil saja, jangan sungkan, kata Jeki sambil menunjuk ke pintu. Lily duduk di tepi kasur. Ia menatap Jeki, yang sudah mulai mengemasi bantal dan selimutnya. Mas Jeki, Anda benar-benar malaikat penolong yang dikirimkan Tuhan, bisik Lily, air mata haru mulai menggantikan air mata kesedihan. Jeki menoleh. Bukan, Lily. Saya hanya manusia biasa yang mencoba berbuat baik. Nama lengkap saya Jeki Arkatama. Saya harap Anda dan Ryan, atau siapapun namanya nanti, bisa merasa aman di sini. Nama itu, Arkatama, sekali lagi terdengar asing di telinga Lily, terlalu megah untuk sosok penjual kopi serabutan seperti Jeki. Namun, di tengah malam itu, nama itu terasa seperti jangkar keselamatan yang diulurkan padanya. Lily hanya mengangguk. Kelelahan mental dan fisik membuatnya tak sanggup lagi berkata-kata. Jeki tersenyum terakhir kali. Selamat beristirahat, Lily. Besok pagi, saya akan bawakan bubur hangat dan susu ibu hamil. Jaga diri baik-baik. Pintu kontrakan tertutup, meninggalkan Lily dalam kehangatan yang baru ia rasakan setelah sekian lama.
Dia menyentuh perutnya. "Nak, kita aman." Ternyata, Tuhan mengirimkan kita seorang pahlawan, meski penampilannya sangat sederhana. Lili tidak tahu, pria sederhana yang tidur di samping gerobak kopinya itu akan menjadi suami dan pelindungnya. Ia juga tidak tahu, nama belakang Arkatama yang ia dengar malam itu akan menjadi kunci bagi sebuah rahasia besar dan kejutan yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya di masa depan. Perjalanan mereka sebagai suami istri, yang dimulai dari rasa iba dan sebuah bangku taman, baru saja akan dimulai, dan ia sudah siap untuk melangkah ke babak kedua kehidupan yang penuh tantangan. Pagi menyambut Lili dengan kehangatan yang tak terduga. Rasa nyeri di punggung dan kakinya sedikit mereda setelah malam yang panjang. Aroma bubur ayam yang samar-samar tercium dari balik pintu kontrakan kecil Jeki, seolah cahaya pertama yang menembus kegelapan hidupnya. Lili bangkit perlahan, merapikan bantal dan selimut yang ia gunakan, barang-barang yang Jeki tinggalkan dengan penuh perhatian. Saat membuka pintu, ia melihat Jeki sudah duduk di meja kecil di depan gerobaknya, bukan untuk berjualan, melainkan untuk menyuapkan bubur ke mangkuk kecil dan menyiapkan gelas berisi susu. Penampilan Jeki tetap sama, sederhana, tetapi ketulusannya memancar jauh lebih terang daripada seragam mahal manapun. "Selamat pagi, Lili," sapa Jeki sambil tersenyum tulus. "Aku sudah belikan bubur ayam di depan gang. Susu ini harus kamu habiskan, ya, demi si kecil." Lili mendekat, hatinya dipenuhi rasa haru. "Mas Jeki, Anda tidak perlu repot-repot seperti ini. Saya sungguh tidak enak." "Repot apa? Ini sudah kewajibanku sebagai tuan rumah yang baik." Jeki mengoreksi dirinya dengan cepat, matanya sedikit memudar. "Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan tamu dan calon ibuku kelaparan. Mari, duduk di sini." Mereka duduk berdua di bangku gerobak yang sempit. Lili makan dengan lahap, menikmati kehangatan dan rasa bubur yang lezat. Selama ini, makanan yang ia konsumsi seringkali hanya makanan sisa atau mie instan murahan. Di setiap suapan, ia merasakan bukan hanya kenikmatan makanan, tetapi juga kehangatan sebuah perhatian yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Buburnya enak sekali, Mas Jeki. Terima kasih banyak," ujar Lili setelah selesai. "Syukurlah kamu suka. Aku ingin besok kamu makan sayur dan buah yang lebih banyak." "Aku akan mencoba mengambil shift tambahan sore ini," balas Jeki sambil membereskan mangkuk. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan Lili di kontrakan kecil Jeki berjalan di bawah payung perlindungan yang tulus. Jeki kembali bekerja serabutan. Pagi ia menjaga gerobak kopinya, siangnya ia terkadang menjadi kuli panggul di pasar, dan malamnya, seperti yang ia sebutkan, ia mulai bekerja sebagai cleaning service di sebuah hotel mewah. Setiap pulang, Jeki selalu membawa sesuatu untuk Lili, vitamin murah, sepotong buah, atau sekadar buku bekas untuk dibaca. Lili mencoba menawarkan bantuan dengan mencuci pakaian Jeki, membersihkan kontrakan, dan merapikan gerobak kopinya, meskipun Jeki selalu melarangnya karena khawatir akan kondisi kehamilannya. Jeki selalu mengingatkan Lili agar ia lebih fokus merajut kebahagiaan untuk dirinya sendiri dan anaknya, bukan mengurusi dirinya. "Lili, kamu harus istirahat. Jangan banyak bergerak," tegur Jeki lembut, suatu sore saat melihat Lili menyapu halaman kontrakan. "Tapi Mas Jeki, saya tidak mau hanya diam. Saya merasa tidak berguna. Anda sudah sangat banyak membantu saya. Saya harus melakukan sesuatu," balas Lili, menunduk. Jeki mendekat. "Kamu tidak pernah tidak berguna, Lili. Kehadiranmu dan si kecil di sini adalah berkah tak terhingga. Tugasmu sekarang hanya satu, menjaga kesehatan dan menantikan kelahiran buah hatimu dengan tenang. Soal biaya, biar aku yang urus. Aku kuat, Lili. Jangan khawatir." Dialog-dialog sederhana itu menjadi untaian benang emas yang perlahan menjahit kembali hati Lili yang robek. Ia melihat bagaimana Jeki bekerja siang dan malam, tanpa mengeluh, hanya demi memastikan Lili makan teratur. Jeki bahkan tidak pernah menanyakan masa lalu Lili, siapa Bima, atau mengapa Bima menolaknya. Jeki hanya fokus pada masa kini dan masa depan kecil yang mereka jalani. Ikatan emosional itu semakin menguat. Lili mulai mengamati Jeki, mencari tahu lebih banyak tentang pria misterius ini. Jeki selalu menghindari pertanyaan tentang keluarganya, selalu berkata bahwa ia dibesarkan di panti asuhan, yang membuat kisahnya semakin menyentuh.
Ia hanyalah sehelai daun yang jatuh dan harus berjuang sendiri. Jeki, aku ingin tahu, kenapa kamu mau mengambil pekerjaan cleaning service di hotel mewah itu? Tanya Lily suatu malam, saat Jeki sedang menghitung uang receh hasil penjualan kopi. Jeki berhenti sejenak. Ah, itu lumayan, Lily. Gajinya bulanan dan jamnya pasti. Aku butuh uang untuk biaya bersalinmu nanti. Hotel itu memang sangat besar, seperti istana di tengah kota, dan pegawainya banyak. Jadi, aku harus kerja keras. Tidak boleh ketahuan bahwa aku punya pekerjaan serabutan lain. Tapi bukankah kamu bilang hotel itu mewah sekali? Kamu pasti diperlakukan kurang baik di sana. Jeki, Lily menyuarakan kekhawatiran yang selama ini ia pendam. Jeki tertawa kecil. Semua pekerjaan itu mulia, Lily. Mau di gerobak kopi, mau di hotel bintang 5, sama saja. Selama kita bekerja jujur, tidak ada yang perlu dipermalukan. Jangan khawatirkan aku. Aku sudah seperti baja yang ditempa, tahan banting. Namun, di balik suasana damai itu, awan gelap mulai datang dari arah keluarga Lily. Tepat saat usia kandungan Lily menginjak 8,5 bulan, Bibi Tina muncul kembali. Kali ini, ia datang tidak sendirian, melainkan bersama 2 orang kerabatnya yang berwajah sinis. Mereka menemukan Lily setelah mengancam beberapa tetangga lama Lily. Nah, di sini kamu bersembunyi. Tinggal di kandang babi begini. Masih untung kamu, Lily. Teriak Bibi Tina di depan pintu kontrakan Jeki. Suaranya menarik perhatian seluruh penghuni gang. Lily gemetar, melindungi perutnya. Bibi, tolong jangan berteriak. Ada apa lagi? Apa lagi? Aku sudah bilang, kamu adalah aib keluarga. Keluarga kita harus bersih. Aku akan membawamu ke panti sosial agar urusan ini selesai dan anak harammu itu bisa diadopsi orang lain. Sudah, jangan banyak bicara. Ikut kami. Bibi Tina mencoba menarik tangan Lily dengan kasar. Lily melawan. Tidak, saya tidak mau. Anak ini adalah anak saya. Dia punya ayah. Ayah? Ayahmu itu pengecut dan dia menghilang. Jangan bermimpi. Balas Bibi Tina dengan nada menghina. Jeki yang kebetulan baru pulang dari pasar, melihat pemandangan itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini memerah padam, tetapi ia mencoba menguasai diri. Ia tahu, saat ini ia harus menjadi benteng pertahanan bagi Lily. Jeki melangkah maju dan berdiri di antara Lily dan Bibi Tina. Posturnya yang sederhana mendadak terlihat tegap dan mengintimidasi. Maaf, Bu, Anda tidak berhak menarik-narik istri saya, ucap Jeki dengan suara yang dingin, tetapi tegas. Bibi Tina dan kedua kerabatnya tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kehinaan di telinga Lily. Istrimu? Kamu siapa? Tukang gerobak kopi ini suaminya? Cibir Bibi Tina, menunjuk Jeki dari atas kepala sampai kaki. Lily, kamu jatuh serendah ini? Menikah dengan pemulung ini demi perlindungan? Anak siapa yang mau kamu akui sebagai anak orang miskin ini? Rasa malu dan sakit hati menusuk Lily. Ia menunduk. Ia merasa seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Melihat Lily yang hampir menangis, keputusan besar itu melintas di benak Jeki, secepat pedang yang dihunus. Ia tahu, ketulusan saja tidak cukup. Lily dan anaknya butuh payung hukum yang sah, dan ia harus memberikan itu. Status, suami, di mata tetangga tidak akan cukup, mereka butuh bukti. Jeki menatap Bibi Tina lurus-lurus, tidak gentar sama sekali. Ya, saya suaminya. Nama saya Jeki Arkatama. Kami sudah menikah secara sah di mata agama dan negara. Saya punya surat-suratnya. Dan anak yang dikandung istri saya ini adalah anak saya. Saya yang akan bertanggung jawab atas dia, sampai kapanpun. Sekarang, karena Anda adalah keluarga, saya minta dengan hormat, tinggalkan rumah kami dan jangan pernah ganggu istri saya lagi. Jika Anda kembali, saya tidak segan melapor ke polisi atas tuduhan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Jeki mengucapkan nama Arkatama dengan penekanan yang aneh, seolah nama itu memiliki bobot yang sangat berat. Ekspresinya saat itu bukan lagi Jeki yang sederhana, melainkan sosok otoritas yang tak terbantahkan. Bibi Tina terkejut dengan nada bicara Jeki yang tak gentar,
dan juga dengan ancaman laporannya. Hei, lihat saja, dasar pria miskin. Hanya demi mendapatkan perempuan hamil dan uang sewa murah, kamu mau jadi ayah dari anak orang lain. Dasar bodoh. Bibi Tina tetap menggerutu, namun ia dan kerabatnya akhirnya mundur, terpaksa pergi karena disaksikan banyak tetangga. Setelah mereka pergi, Lily ambruk di pelukan Jackie, menangis terseduh-seduh. Jackie, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menanggung semua aib ini untukku? Tanya Lily di sela tangisnya. Jackie memeluk Lily erat-erat, menepuk punggungnya dengan penuh kasih sayang. Aku tidak menanggung aib, Lily. Aku sedang memperjuangkan kebenaran. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan anakmu, dia pantas punya ayah yang bangga mengakui kehadirannya. Jackie menarik diri sedikit, menatap mata Lily yang basah. Wajahnya sangat serius, jauh dari kesan bercanda. Lily, aku akan mengulanginya, dengan langkah yang lebih pasti. Maukah kamu menikahiku? Bukan hanya sekadar perjanjian lisan di hadapan tetangga, tapi pernikahan yang benar-benar sah di mata hukum, dengan akta nikah. Hanya pernikahan di atas kertas. Tujuannya hanya satu, agar kamu dan anakmu punya perlindungan, punya identitas, dan agar tidak ada lagi orang yang berani menyentuhmu. Lily menatap pria di depannya. Pria ini tidak menawarkan kekayaan, tidak menjanjikan kemewahan. Ia hanya menawarkan kemuliaan hati dan perlindungan diri. Itu adalah tawaran termahal yang pernah ia terima. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan ini, demi Ryan, dan demi rasa damai di hatinya. Ya, Jackie, aku mau menikah denganmu, jawab Lily. Air matanya berubah menjadi air mata harapan. Aku mau kamu menjadi ayah bagi Ryan. Tapi, aku tidak bisa membiarkan kamu menanggung semua biaya ini. Aku akan mencari pekerjaan setelah melahirkan. Jangan bicarakan biaya. Itu urusanku. Aku hanya butuh kamu percaya padaku, kata Jackie. Pernikahan ini tidak dimulai karena cinta, Lily. Tapi aku janji, aku akan melindungimu dengan seluruh hidupku. Dan aku punya 3 janji untukmu. Jackie memegang tangan Lily yang dingin. Dengarkan baik-baik, Nona Lily. Janji pertama, aku akan bekerja keras agar kamu dan anakku tidak kelaparan. Janji kedua, aku tidak akan pernah menyentuhmu tanpa izinmu. Kita akan hidup sebagai suami istri, hanya di depan orang lain. Dan janji ketiga, aku akan menjadi ayah terbaik bagi anakmu, Ryan Arkatama. Ketiga janji itu, terutama janji kedua, membuktikan betapa besar dan murninya niat Jackie. Dia menghargai Lily sebagai seorang manusia yang terluka, bukan sebagai objek yang bisa ia miliki. Aku pegang janjimu, Jackie, bisik Lily. Maka, rencana pernikahan sederhana itu segera disusun. 2 jiwa yang terluka, diikat dalam sebuah janji suci yang didasarkan pada ketulusan dan kebutuhan, bukan gairah. Mereka tidak tahu, janji ini adalah anak tangga pertama yang akan membawa mereka menuju takdir yang jauh lebih besar dan sebuah kebenaran yang akan mengguncang pondasi hidup mereka. Keputusan Lily untuk menikahi Jackie adalah gerbang menuju harapan, sebuah langkah berani yang didasari oleh kebutuhan dan kepercayaan, bukan buih-buih asmara. Setelah Bibi Tina pergi dengan membawa sisa-sisa amarah, suasana di kontrakan kecil Jackie dipenuhi dengan keseriusan. Mereka berdua harus bergerak cepat. Kandungan Lily sudah sangat besar. Waktu seolah pasir yang tumpah dari genggaman. Aku akan mengurus surat-suratnya. Kita butuh saksi. Aku punya 2 kenalan di lingkungan sini yang bisa membantu, kata Jackie malam itu, sambil mengeluarkan selembar uang lusuh yang ia kumpulkan susah payah. Lily duduk di kasur, mengamati Jackie yang tampak begitu tenang merencanakan pernikahan. Sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya, kini terasa hampa dari gemerlap, tetapi penuh dengan cahaya ketulusan. Apa ini akan merepotkanmu, Jackie? Biayanya pasti tidak sedikit, tanya Lily, merasa tidak enak hati. Jackie menoleh, senyumnya meyakinkan. Tidak ada yang merepotkan, Lily. Kita lakukan yang paling sederhana. Yang penting, akta nikah itu sah. Ini adalah perisai kita dari dunia luar. Mengenai biaya, jangan khawatir. Aku sudah siapkan dana dari hasil kerja lembur di hotel dan uang hasil jualan kopi.
Ini sudah kewajibanku. 2 hari kemudian, pernikahan itu terlaksana. Tidak ada gaun putih mewah, tidak ada karangan bunga indah, apalagi pesta besar yang hingar-bingar. Lily hanya mengenakan gamis sederhana yang sedikit longgar, sedangkan Jackie mengenakan kemeja putih yang sudah disetrika rapi, satu-satunya pakaian yang sedikit formal yang ia miliki. Upacara ijab kabul dilaksanakan di balai nikah setempat, hanya dihadiri oleh penghulu dan 2 saksi, Pak RT yang bijaksana dan Pak Budi, rekan kerja Jackie di pasar. Mereka berdua terharu melihat ketulusan Jackie yang rela menikahi seorang wanita hamil besar tanpa menuntut apa-apa. Saat kalimat sakral itu diucapkan, "Saya terima nikahnya dan kawinnya Lily binti." Hati Lily bergetar. Dia merasa ada ikatan yang mengikatnya pada pria yang nyaris tak ia kenal ini, namun memiliki hati seluas samudra. Jackie yang selama ini tampak rapuh dan sederhana, tiba-tiba terlihat agung di matanya, seperti pohon tua yang kokoh menaungi dari badai. Setelah prosesi selesai, saat Lily harus menandatangani akta nikah, ia sempat ragu sejenak. Ia melihat nama Jackie, Jackie Arkatama. Sekali lagi, nama yang terlalu megah itu muncul, kontras dengan jari-jari Jackie yang kasar karena kerasnya pekerjaan. "Kenapa, Lily?" tanya Jackie, menyadari keraguan Lily. Lily menggeleng pelan. "Tidak, Jackie. Aku hanya berterima kasih." Setelah semua selesai, Jackie menggenggam tangan Lily. Genggaman itu lembut, tetapi sangat kuat, menyalurkan energi perlindungan. Di depan 2 orang saksi, Jackie mengulang kembali janjinya, kali ini terasa lebih hikmat dan sakral. "Pak RT, Pak Budi, saksikanlah. Aku punya 3 janji untuk istriku, Lily. Ini adalah komitmen seumur hidupku." Jackie memulai, suaranya mantap. "Pertama, aku berjanji akan bekerja keras siang dan malam, agar Lily dan anak kami tidak akan pernah kelaparan, dan memiliki hidup yang layak. Aku akan menjadi tiang penopang keluarga ini. Kedua, aku tidak akan pernah menyentuh Lily tanpa seizinnya, sebelum dia benar-benar siap dan menerima diriku sebagai suaminya yang sesungguhnya, bukan hanya suami di atas kertas." Janji kedua ini membuat Pak RT dan Pak Budi saling pandang dengan kagum. Betapa mulia hati Jackie, yang sangat menghargai harkat seorang wanita yang sedang berada di posisi lemah. "Dan ketiga, aku berjanji, aku akan menjadi ayah terbaik bagi anak kami, Ryan. Aku akan mencintai anak itu, merawatnya, dan menjaganya dari segala cemoohan dunia. Aku akan menjadi tameng bagi mereka berdua." Selesai mengucapkan janji, Jackie menoleh pada Lily. Ada pantulan kejujuran di matanya. "Aku sudah menepati janjiku, Lily. Sekarang, mari kita pulang. Kau adalah istriku. Tidak ada lagi yang bisa mengganggumu." Mereka kembali ke kontrakan. Tak ada bulan madu, tak ada kemewahan. Malam itu, di kontrakan kecil yang berbau kayu lapuk, mereka resmi menjadi sepasang suami istri. Jackie menata kamar mereka. Ia membiarkan Lily tidur di kasur tipis itu sendirian, sementara ia mengambil selimut dan bantal, lalu menggelar tikar di lantai, di samping tempat tidur Lily. "Ini tempatku, Lily. Aku sudah berjanji, aku tidak akan melanggar batas yang sudah kita sepakati. Kamu aman," kata Jackie sambil berbaring. Lily menatap punggung Jackie yang kurus, hanya beberapa langkah darinya. Ia merasa bersalah. Pria ini sudah melakukan pengorbanan yang sangat besar, tetapi ia tidur di lantai yang dingin. "Jackie," panggil Lily pelan. "Ya, Lily." Jackie membalikkan badan. "Apakah kamu tidak kedinginan di bawah sana?" tanya Lily. Jackie tersenyum. "Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Lagi pula, aku lebih tenang di sini. Aku bisa menjagamu lebih baik. Tapi, kita sudah menikah, Jackie. Kamu adalah suamiku. Tidurlah di kasur bersamaku. Aku tidak akan merasa terganggu. Setidaknya, kamu tidak kedinginan," desak Lily, tulus. Jackie terdiam sejenak. Ada kilatan keraguan di matanya, tetapi dengan cepat ia menutupinya. "Terima kasih, Lily. Tapi aku harus menepati janjiku. Aku menghargai keputusanmu. Biarkan aku terbiasa dengan janji yang sudah kuikrarkan." Lily mengerti. Jackie tidak hanya menepati janji,
Tetapi ia juga menjaga harga dirinya sebagai seorang pria. Ia tidak ingin Lily merasa tertekan atau terpaksa. Kehormatan Jackie sungguh batu permata di tengah lumpur. Hari-hari berlalu. Status pernikahan mereka memberikan ketenangan batin yang selama ini Lily cari. Tetangga-tetangga yang tadinya sinis kini mulai menghormati Jackie. Mereka melihat bagaimana Jackie bekerja keras, bagaimana ia selalu membawakan makanan bergizi untuk istrinya, dan bagaimana ia tidak pernah meninggalkan Lily sendirian, bahkan ketika ia harus bekerja lembur. Jackie menjalani 3 perannya dengan sempurna. Penjual kopi, petugas kebersihan hotel, dan suami siaga. Lily sering melihat Jackie pulang dini hari, wajahnya tampak lelah, tetapi ia selalu menyempatkan diri mengecek kondisi Lily sebelum tidur. "Kamu terlihat pucat, Jackie. Apakah kamu makan malam tadi?" tanya Lily suatu pagi, saat Jackie baru pulang dari shift malam. Jackie mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja. Di hotel ada jatah makanan untuk staf. Lily, jangan khawatirkan aku. Aku makan banyak." Padahal, Lily sering curiga. Jatah makan staf di hotel mewah itu pasti tidak murah, dan Jackie pasti berbohong. Lily tahu, Jackie sering menahan lapar demi memastikan uangnya cukup untuk membeli vitamin dan makanan sehat untuk Lily dan bayi. Lily mulai menyisihkan uang dari hasil kerajinan merajutnya, disembunyikan di bawah bantal Jackie agar ia tidak tahu. Itu adalah perang batin kecil mereka, perang kasih sayang yang mereka tunjukkan tanpa kata. Lily mulai merasakan benih-benih cinta tumbuh di hatinya. Itu bukan cinta yang meledak-ledak seperti yang ia rasakan pada Bima. Ini adalah cinta yang tenang, tumbuh dari rasa hormat, rasa aman, dan ketulusan hati Jackie yang tidak pernah menuntut balasan. Suatu sore, Jackie mendapat telepon. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Ia berbisik pelan di telepon, menggunakan bahasa yang agak formal, yang Lily tidak pernah dengar sebelumnya. "Ya, Tuan, saya mengerti. Ya, saya sudah memeriksa laporan keuangannya. Saya akan menemuinya. Tapi tolong, jangan ada yang tahu identitas saya yang sebenarnya. Saya masih harus menjalankan misi ini." Jackie berbisik, lalu menutup telepon. Lily menatap Jackie, penuh tanya. "Siapa itu, Jackie? Urusan apa? Bahasa yang kamu gunakan sangat formal." Jackie tersentak. Wajahnya kembali ke ekspresi santai biasa. "Oh, itu bos di hotel. Ada sedikit masalah tentang inventaris. Dia memang sedikit cerewet." Jackie tertawa gugup, tawa yang terdengar palsu di telinga Lily. Lily tidak bertanya lebih lanjut, tetapi ia tahu Jackie menyimpan rahasia. Rahasia yang lebih besar dari sekadar pekerjaan cleaning service. Nama Arkatama dan bahasa formal itu seperti 2 gumpalan awan hitam yang mulai menutupi langit ketenangan mereka. Namun, demi menjaga keharmonisan, Lily memilih diam, membiarkan Jackie membuka rahasia itu dengan waktunya sendiri. Ia percaya, Jackie tidak akan menyakitinya. Beberapa hari kemudian, Jackie harus kembali mengambil shift malam di hotel. "Aku akan pulang sangat pagi, Lily. Besok adalah hari penting di hotel, mungkin ada acara besar," ujar Jackie sambil mencium kening Lily, gerakan yang ia lakukan pertama kali setelah mereka menikah. Ciuman itu terasa begitu lembut, begitu menghormati. "Hati-hati, Jackie. Jangan lupa makan," kata Lily. Saat Jackie berjalan keluar gang, Lily menatapnya. Pria yang rela menikahi wanita hamil tanpa cinta ini adalah pelabuhan terakhir dan satu-satunya miliknya. Ia tidak tahu, malam yang Jackie hadapi di hotel mewah itu akan menjadi malam terpanas dalam hidup mereka, saat mantan pacarnya, Bima, kembali datang sebagai gelombang badai yang siap menghancurkan. Janji Jackie untuk melindungi Lily akan segera diuji. Malam itu, angin takdir berembus kencang di kontrakan sederhana Jackie dan Lily. Setelah Jackie pergi ke shift malamnya di hotel, rasa sakit yang selama ini tertahan, kini menyerang Lily dengan kekuatan penuh. Kontraksi itu datang, tajam dan teratur, seperti dentuman genderang perang yang mengumumkan sebuah kelahiran. Lily mencoba menahan rasa sakit itu sendirian, tidak ingin mengganggu Jackie yang sedang bekerja keras. Ia ingat pesan Jackie, bahwa shift malam itu sangat penting untuk mengumpulkan sisa uang bersalin. Namun, semakin lama, rasa sakit itu semakin tak tertahankan, menjalar dari punggung hingga ke perutnya, menusuk ke setiap sudut tubuhnya.
Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ya Tuhan, Ryan, waktunya sudah tiba. Nak, bisik Lily pada perutnya, memanggil nama yang sudah disiapkan Jackie dengan penuh cinta. Dengan sisa tenaga, Lily berhasil merangkak keluar kamar dan memanggil Bu Darti, tetangga sebelah yang baik hati dan bersedia menjadi saksi darurat. Bu Darti, tolong saya. Sudah waktunya. Pekik Lily, suaranya serak. Bu Darti sigap. Ia segera memanggil taksi daring dan menelepon Jackie di ponsel lamanya. Ponsel Jackie berdering keras di tengah kesibukan lobi Hotel Arkatama yang gemerlap. Jackie, dengan seragam cleaning service lusuhnya, segera mengangkat telepon itu dengan tangan bergetar. Halo, Bu Darti? Ada apa? Suara Bu Darti terdengar panik. Jackie, cepat pulang. Istrimu, Lily, dia sudah mau melahirkan. Kami sudah ditaksi menuju rumah sakit bersalin sederhana di ujung kota. Mendengar kabar itu, dunia Jackie seolah runtuh, lalu berdiri tegak kembali dalam sekejap. Ia merasa jantungnya berdetak lebih kencang dari mesin diesel. Tanpa memedulikan pekerjaannya yang tengah ia lakukan, Jackie segera berlari. Ia hanya sempat berteriak kepada mandornya, "Saya izin mendadak, istri saya melahirkan." Jackie berlari secepat kilat, meninggalkan kemewahan Hotel Arkatama di belakangnya. Ia menyetop ojek yang melintas, menjelaskan situasinya dengan napas terengah-engah. Hanya ada satu tujuan di benaknya, Lily. Setibanya di rumah sakit bersalin yang sangat sederhana, rumah sakit yang hanya mampu Jackie bayar dari tabungan kecilnya, ia menemukan Lily sudah berada di ruang persalinan. Jackie segera mendekati Lily, menggenggam tangannya erat-erat, air matanya tak terbendung melihat perjuangan istrinya. "Lily, aku di sini. Aku sudah datang. Jangan takut, sayang. Aku di sini," bisik Jackie, menciumi kening Lily. "Jackie, sakit sekali." Rintih Lily mencengkeram tangan Jackie sekuat tenaga, seolah Jackie adalah satu-satunya tali penyelamat yang ia miliki. Jackie mendampingi Lily sepanjang proses persalinan. Ia menyeka keringat Lily, memberikan kata-kata dukungan, dan menjadi sandaran terkuat. Ia tidak peduli dengan penampilannya yang berantakan, atau bau keringat yang melekat di seragam kerjanya. Baginya, saat itu, hanya ada Lily dan calon anak mereka. Setelah perjuangan yang panjang, tangisan bayi memecah keheningan. Ryan Arkatama lahir dengan selamat, sehat, dan tampan. Saat suster membersihkan bayi itu, Jackie memeluk Lily yang kelelahan. "Kamu hebat, Lily. Kamu sangat hebat. Aku bangga padamu," bisik Jackie, suaranya dipenuhi isak tangis haru. Suster kemudian menyerahkan bayi itu pada Jackie. Pria yang selama ini terlihat kuat dan tegar, kini luluh lantak. Ia menggendong bayi itu dengan sangat hati-hati, seolah menggendong mahakarya terindah di dunia. "Selamat datang, Nak. Ryan Arkatama. Ayah ada di sini," bisik Jackie. Air mata bahagianya menetes membasahi pipi Ryan. Nama yang ia berikan kini terasa semakin bermakna, sebuah janji yang terwujud. Lily menatap pemandangan itu. Pria ini, yang tidak memiliki ikatan darah dengan putranya, kini mencintai Ryan seolah ia adalah potongan jiwanya sendiri. Pada saat itulah, benih cinta Lily pada Jackie mekar sepenuhnya, tak terbantahkan lagi. Jackie telah menepati janji ketiganya, menjadi ayah bagi Ryan, bahkan sebelum anak itu membuka mata di dunia. Beberapa hari kemudian, Lily dan Ryan dibawa pulang ke kontrakan kecil mereka. Kebahagiaan kecil itu terasa begitu nyata. Jackie bekerja lebih keras, tetapi selalu menyempatkan diri pulang sebentar untuk memastikan Lily dan Ryan baik-baik saja. Jackie benar-benar menjadi ayah siaga. Ia belajar mengganti popok, menidurkan Ryan dengan alunan lagu sederhana, dan bahkan begadang untuk membantu Lily menimang bayi saat rewel. Ia adalah pahlawan sejati dalam rumah tangga kecil mereka. "Jackie, kamu harus istirahat. Kamu sudah bekerja terlalu keras," tegur Lily suatu malam, melihat Jackie tertidur kelelahan di lantai, di samping tempat tidur. "Aku tidak lelah, Lily. Mendengar napas Ryan sudah cukup membuatku bersemangat," jawab Jackie, matanya masih terpejam. "Lagi pula, aku tidak mau ketinggalan satupun momen pertumbuhannya." Namun, di tengah melodi kebahagiaan yang baru mereka rasakan, sumbu konflik kembali menyala. Suatu sore,
Jeki dan Lily memutuskan berjalan-jalan ke taman sederhana dekat kontrakan. Jeki menggendong Ryan yang tertidur lelap, sementara Lily berjalan di sampingnya, masih sedikit lemah. Mereka ingin menunjukkan akta nikah mereka kepada Pak RT dan menikmati suasana sore sebagai sebuah keluarga utuh. Saat mereka melintasi jalanan kecil menuju taman, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti mendadak di dekat mereka. Kaca mobil itu turun perlahan. Di balik kaca itu, tampaklah wajah Bima, mantan pacar Lily, ayah biologis Ryan. Bima mengenakan setelan jas yang mahal dan tampak jauh lebih sukses. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Lily. Astaga, ini benar-benar kamu. Bima keluar dari mobilnya, matanya langsung tertuju pada Ryan yang sedang Jeki gendong. Lily merasakan darahnya mendidih. Wajahnya mengeras, seolah telah berubah menjadi batu cadas. Mau apa kamu kesini, Bima? Tanyanya dingin. Bima tidak menjawab Lily. Ia malah menatap Jeki dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan Bima penuh penghinaan, seperti melihat sampah yang berserakan. Aku kembali, Lily. Dan sekarang, aku sudah punya posisi penting di perusahaan ayahku. Aku sudah sukses. Aku datang untuk mengambil anak itu, kata Bima, suaranya angkuh. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melahirkannya. Dan lihat, kamu akhirnya menikah dengan ini. Bima menunjuk Jeki dengan gerakan meremehkan. Tukang gerobak kopi, setelah semua yang aku berikan padamu, kamu jatuh cinta pada kemiskinan. Jeki berdiri tegak, pelukannya pada Ryan semakin erat. Melindunginya seolah Ryan adalah harta karun tak ternilai. Mata Jeki yang biasanya teduh, kini memancarkan api amarah yang tersembunyi. Ya, saya suaminya. Ada perlu apa Anda dengan istri saya, Tuan Bima? Jeki menekankan kata, Tuan Bima, dengan sindiran halus. Aku suaminya? Dia yang menolak bertanggung jawab. Potong Lily, tidak terima Bima berlagak seolah ia adalah korban. Bima tertawa sinis. Jeki, kan? Dengar, pria sederhana. Aku kembali, dan aku bisa memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk anakku. Aku bisa menyekolahkannya di luar negeri, memberikannya kemewahan yang tidak akan pernah bisa kamu berikan dengan uang recehmu itu. Berapa yang kamu mau? Aku bayar kamu untuk meninggalkannya. Bima mengeluarkan selembar uang tunai tebal dari dompetnya dan melemparkannya ke tanah, seolah uang itu adalah umpan bagi anjing. Lily tersentak melihat penghinaan itu. Ia hendak berteriak, tetapi Jeki menahannya dengan pandangan mata. Jeki kemudian dengan tenang menunduk, mengambil uang itu, dan mengembalikannya ke tangan Bima. Anak ini punya nama dan ayah, Bima. Namanya Ryan Arkatama. Dan saya adalah ayahnya. Ayah yang sah. Saya tidak membutuhkan uang Anda, kata Jeki, suaranya rendah. Tetapi setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Saya tidak akan pernah mengizinkan Anda menyentuh Ryan. Uang tidak bisa membeli cinta dan ketulusan, Tuan Bima. Sekarang, pergilah. Jauhi keluarga saya. Jika tidak, saya akan tuntut Anda atas pengabaian dan kekerasan emosional terhadap istri saya. Mendengar nama Arkatama disebut dengan penuh percaya diri oleh seorang cleaning service lusuh, Bima terlihat bingung. Tetapi ia segera menepisnya. Ia menganggap Jeki hanya sedang mengarang cerita. Tuntut? Silakan. Aku ini Bima. Aku punya pengacara terbaik. Kamu tidak akan bisa apa-apa, si miskin. Bima berteriak, lalu masuk ke mobilnya dan melaju kencang, meninggalkan asap kekalahan dan ancaman di udara. Lily memeluk Jeki erat-erat. Jeki, terima kasih. Kamu sangat berani, bisik Lily. Air matanya jatuh di bahu Jeki. Aku hanya menepati janji, Lily. Aku akan menjadi tameng bagi kalian berdua, jawab Jeki. Namun, di balik ketenangannya, Lily melihat kekhawatiran di mata Jeki. Kekhawatiran yang bukan datang dari Bima, melainkan dari rencana besar yang Jeki sembunyikan. Jeki tahu, kembalinya Bima adalah gerakan pertama catur yang akan memaksanya segera mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia tutup rapat. Setelah insiden pertemuan dengan Bima, kehidupan di kontrakan kecil Jeki dan Lily terasa seperti berjalan di atas kawat tipis. Ancaman Bima memang berlalu cepat,
Tetapi bayang-bayang status sosial Bima yang tinggi menjadi beban tak kasat mata bagi Jackie. Dengan kehadiran Ryan, kebutuhan finansial mereka melambung tinggi, melebihi kemampuan Jackie sebagai pekerja serabutan dan cleaning service. Jackie kini bekerja hampir 20 jam sehari. Setelah selesai shift malam di Hotel Arkatama, ia langsung berjualan kopi di pagi hari, dan siangnya ia mengambil pekerjaan membersihkan halaman atau memanggul barang di pasar. Tubuhnya yang kurus tampak semakin menyusut. Wajahnya memancat karena kurang tidur, dan kantung matanya menghitam seperti cincin gelap yang melingkari matanya. Lily melihat pengorbanan suaminya, dan hatinya remuk. "Jackie, kamu harus tidur. Jangan paksakan dirimu seperti ini. Kamu bisa jatuh sakit," pinta Lily, suatu sore saat Jackie baru saja pulang dengan wajah pucat. Jackie memaksakan seulas senyum. Ia mencium kening Ryan yang sedang tertidur. "Aku tidak apa-apa, Lily. Aku hanya sedikit lelah." Ryan tumbuh sangat cepat. "Kita butuh banyak uang untuk susu formula, popok, dan imunisasi pertamanya. Aku tidak mau dia kekurangan sedikit pun. Tapi kita punya tabungan kecil, Jackie. Aku juga sudah mulai merajut taplak meja dan dompet kecil. Aku bisa menjualnya. Sedikit demi sedikit, pasti cukup," ujar Lily, menunjuk tumpukan rajutan di sudut kamar. "Jangan libatkan diri dalam pekerjaan berat, Lily. Tubuhmu masih harus pulih. Merajut itu hanya untuk mengisi waktu luangmu. Aku sudah berjanji, aku yang akan menanggung semuanya." Jackie bersikeras, nadanya lembut namun tegas. Sikap Jackie yang terlalu protektif terhadap keuangan dan bebannya, tanpa sadar menjadi sumber kecurigaan baru bagi Lily. Lily tahu, gaji cleaning service dan hasil jualan kopi tidak mungkin cukup untuk menutupi semua biaya, termasuk biaya persalinan yang sudah dibayar Jackie. Ini adalah teka-teki yang terus mengganggu pikirannya. Selain himpitan ekonomi, cibiran lingkungan sosial menjadi duri dalam daging yang menyakitkan. Meskipun Pak RT sudah mengesahkan pernikahan mereka, gosip tetap bertebaran liar di gang kecil itu. Suatu pagi, saat Lily sedang menjemur popok di depan kontrakan, Bu Tati, tetangga yang paling judgemental, datang mendekat dengan senyum mengejek. "Wah, rajin sekali nyonya muda. Sayang sekali, ya. Wajah cantik, pendidikan tinggi, tapi nasibnya begini. Ditinggal kekasih kaya, lalu dinikahi tukang gerobak," ujar Bu Tati. Suaranya sengaja dibuat lantang agar didengar orang lain. Lily mencoba menahan emosinya. "Maaf, Bu. Saya tidak mengerti maksud Anda." "Ah, pura-pura tidak mengerti. Semua orang tahu, Jackie itu pria bodoh. Kenapa dia mau menampung sisa orang lain? Menikahi wanita yang sudah hamil besar, menanggung anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Dia itu terlalu baik. Atau memang bodoh?" Bu Tati melanjutkan, kata-katanya menusuk seperti panah beracun. Tiba-tiba, Jackie muncul dari balik gerobak. Wajahnya yang pucat terlihat memerah karena marah. Ia baru saja kembali dari pasar dan mendengar seluruh percakapan itu. Ia tahu, ia harus menjadi singa pelindung untuk istrinya. Jackie menggenggam tangan Lily. "Maaf, Bu Tati. Saya rasa Anda perlu tahu. Bagi saya, istri saya, Lily, adalah anugerah terbesar. Anak kami, Ryan, adalah harta yang tak ternilai. Kebahagiaan tidak diukur dari kekayaan, Bu, melainkan dari ketulusan. Lily tulus menerima saya yang miskin ini, dan saya tulus mencintai dan melindunginya. Jika Anda terus-menerus menilai hidup kami dengan ukuran materi dan masa lalu, saya khawatir Anda akan melewatkan kebahagiaan Anda sendiri. Silakan nikmati hidup Anda. Kami tidak butuh persetujuan Anda," tutup Jackie dengan nada yang tegas namun sopan, membuat Bu Tati terdiam 1000 bahasa, merasa malu. Perkataan Jackie itu, di depan umum, membuat Lily menangis haru. "Jackie, kenapa kamu selalu harus membelaku seperti ini? Aku sangat mencintaimu," bisik Lily saat mereka masuk kembali ke kamar. "Karena itu tugasku, Lily. Aku sudah berjanji." Jackie memeluknya erat. Namun, Jackie tidak menceritakan pada Lily bahwa tekanan itu jauh lebih berat di tempat kerjanya. Di Hotel Arkatama, Jackie hanyalah Jackie, seorang cleaning service rendahan. Ia seringkali dilecehkan secara verbal oleh staf senior yang memandangnya sebelah mata. Suatu malam,
Jeki pulang dengan seragam yang robek dan luka lebam kecil di lengannya. "Jeki, ada apa ini? Kamu berkelahi?" tanya Lily panik, segera mengobati luka Jeki. Jeki menggeleng cepat. "Tidak, Lily. Hanya kecelakaan kecil. Aku terburu-buru saat membersihkan gudang. Ada tumpukan kardus yang jatuh." Lily menatapnya tajam. "Kamu bohong. Aku tahu kamu berbohong. Luka ini seperti bekas tarikan kasar. Ada apa di Hotel Arkatama? Jeki, kenapa kamu harus bekerja di tempat yang sepertinya berbahaya seperti itu?" Jeki menghela napas panjang. Ia tahu, dinding pertahanannya mulai retak. "Baiklah. Sebenarnya, aku memang sering mendapat perlakuan kurang baik dari beberapa staf. Mereka menganggap aku bodoh karena mengambil shift malam dengan gaji kecil. Padahal aku punya pekerjaan lain. Mereka terkadang menyuruhku melakukan pekerjaan yang bukan tanggung jawabku." "Lalu kenapa kamu bertahan, Jeki? Tinggalkan pekerjaan itu. Biar aku yang mencari pekerjaan. Aku tidak mau kamu disakiti," pinta Lily, matanya berkaca-kaca. "Aku harus bertahan, Lily. Hotel itu punya alasan penting bagiku untuk tetap berada di sana. Bukan hanya soal gaji. Ada sesuatu yang harus aku amankan," jawab Jeki, matanya memancarkan keseriusan dan ketegasan yang biasanya hanya terlihat saat ia berbicara di telepon formal. Lily melihat perubahan ekspresi itu. Ia tahu, kata-kata, "sesuatu yang harus aku amankan," jauh dari urusan cleaning service. Bunga kecurigaan yang sudah tumbuh kini mekar sepenuhnya. "Apa yang kamu amankan, Jeki? Apakah ini ada hubungannya dengan panggilan telepon formal yang pernah kamu terima? Atau nama belakangmu, Arkatama?" Lily memberanikan diri. Jeki terdiam. Wajahnya membeku. Keheningan yang tiba-tiba melingkupi kontrakan itu terasa seperti badai yang tertahan. Lily melanjutkan dengan nada memohon. "Jeki, aku istrimu. Aku percaya padamu. Tapi aku tidak bisa melihatmu hancur seperti ini. Jika ada masalah besar yang kamu sembunyikan, tolong bagi denganku. Jangan sendirian menanggung samudera beban ini." Jeki memalingkan wajahnya. Ia tahu, rahasianya tidak akan bisa disembunyikan lebih lama lagi. Bima sudah kembali, dan tekanan di hotel semakin besar. Ia harus membuat langkah, tetapi belum saatnya. "Lily, aku berjanji. Aku tidak menyembunyikan kejahatan. Aku melakukan semua ini demi kita, demi Ryan. Aku butuh waktu sebentar lagi, sayang. Tolong bersabar sedikit. Aku janji, setelah semua ini selesai, aku akan menceritakan semuanya. Tapi untuk sekarang, percayalah bahwa aku harus ada di Hotel Arkatama." Jeki memohon, nadanya penuh ketulusan. Walaupun hatinya diliputi keraguan, Lily mengangguk. Kepercayaan yang telah ia bangun pada Jeki selama ini jauh lebih kuat daripada rasa penasarannya. Ia memilih untuk menjadi pilar pendukung Jeki, apapun rahasianya. "Baik, Jeki. Aku percaya padamu. Tapi berjanjilah, jangan korbankan dirimu sendiri," ujar Lily, memeluk suaminya. Di malam hari itu, saat Jeki tertidur kelelahan setelah kembali dari shift kedua, Lily bangkit. Ia mengambil ponsel bututnya. Mengingat kembali percakapan sinis Bima, tatapan angkuh Bima, dan nama Arkatama yang terasa begitu mewah. Lily mulai mencari informasi di internet. Ia mengetikkan kata kunci, Hotel Arkatama pemilik. Hasil pencarian muncul, Hotel Arkatama, jaringan hotel mewah bintang 5. Didirikan oleh keluarga Arkatama. Lily menggulir ke bawah, mencari nama pemilik atau pewaris tunggal. Ia menemukan artikel lama yang menyebutkan bahwa pewaris tunggal Hotel Arkatama adalah seorang pria muda yang sangat tertutup dan jarang tampil di publik. Dikenal hanya dengan inisial JA, anak dari pendiri hotel. Lily menatap wajah Jeki yang tertidur pulas di lantai. Di sana, di sampingnya, adalah suaminya yang miskin, petugas kebersihan, seorang pria yang bernama Jeki Arkatama, JA. Kepingan-kepingan teka-teki itu mulai tersambung dalam benak Lily. Keraguan itu, nama itu, uang yang selalu Jeki dapatkan, perlakuannya yang tak gentar menghadapi Bima. Sebuah kejutan besar yang tak pernah ia duga,
kini mulai menghantam kesadarannya, menyiapkan panggung untuk klimaks yang akan datang. Penemuan inisial JA sebagai pewaris Hotel Arkatama di ponsel bututnya semalam terasa seperti kilat yang menyambar di siang bolong bagi Lily. Pikirannya berputar liar. Apakah mungkin Jeki yang sederhana, suaminya yang rela tidur di lantai dan bekerja sebagai cleaning service, adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis mewah itu? Mustahil. Namun segala petunjuk mengarah ke sana. Nama Arkatama, keberanian Jeki melawan Bima, dan kecurigaan tentang pengeluaran uangnya. Lily memutuskan, ia tidak akan menanyakan hal ini pada Jeki, tetapi ia akan mengamati suaminya lebih dekat, menjadi detektif diam-diam dalam rumah tangganya sendiri. Pagi itu, Jeki berpamitan untuk bekerja seperti biasa. Ia mencium kening Lily dan Ryan, lalu pergi dengan ransel lusuh yang berisi seragam cleaning service dan bekal makan siangnya. Aku pergi dulu, Lily. Ada shift pagi di pasar, lalu nanti sore aku akan langsung ke hotel. Jangan lupa makan, dan jangan biarkan Ryan kedinginan, pesan Jeki, nada kasih sayangnya tak pernah berubah. Hati-hati, Jeki. Jangan terlalu memaksakan diri, jawab Lily, mencoba terdengar normal, padahal pikirannya sudah dipenuhi badai dugaan. Lily memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar ke warung di ujung gang, berniat membeli kebutuhan Ryan. Namun, baru beberapa langkah dari kontrakan, ia melihat sebuah mobil mewah hitam, yang ia kenal betul, kembali terparkir di ujung jalan. Jantungnya berdetak kencang seperti burung yang terperangkap di sangkar. Itu adalah mobil Bima. Bima sedang berdiri di pinggir jalan, tampak menunggu. Wajahnya terlihat frustrasi, tetapi sorot matanya tajam, seolah sedang mencari mangsa. Lily menarik napas dalam-dalam, mengambil perisai keberaniannya, dan berjalan mendekat. Ia tidak akan lari lagi. Ia adalah Nyonya Arkatama yang sah, istri dari pria yang rela mempertaruhkan segalanya untuknya. Lagi-lagi kamu, Bima. Aku sudah bilang, jauhi keluargaku, ujar Lily dengan suara yang lebih mantap dari yang ia kira. Bima menyeringai sinis. Lily, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku sudah menyelidiki suamimu itu. Jeki, kan? Dia benar-benar cuma tukang cleaning service di Hotel Arkatama. Dia bahkan tidur di lantai. Apa yang kamu dapatkan dari hidup miskin ini? Penderitaan. Bima melangkah mendekat, matanya kini melembut palsu, jebakan manis yang ia gunakan dulu. Aku sudah sukses, Lily. Aku bisa membawamu kembali ke gaya hidup yang pantas kamu dapatkan. Kita bisa melupakan semua ini. Aku akan memberikan nama belakangku pada Ryan, dan kita akan berpura-pura bahwa Jeki tidak pernah ada. Aku bisa memberimu kartu kredit tanpa batas, rumah mewah. Bukankah itu yang kamu inginkan dulu? Lily tersenyum sinis. Senyum itu mengandung rasa jijik dan iba. Apa yang aku inginkan? Aku ingin pria yang tulus, Bima. Aku ingin pria yang berani bertanggung jawab, bukan yang lari seperti tikus ketakutan saat tahu aku hamil. Kamu pikir uang bisa membeli harga diriku dan ketulusan hati Jeki? Bima tertawa keras. Tawa yang terdengar hampa dan penuh kesombongan. Tulus? Ketulusan Jeki hanya akan membuatmu kelaparan. Bangun, Lily. Jangan dibutakan oleh drama murahan. Aku tahu kamu sedang kesulitan. Kontrakan ini bahkan tidak punya pemanas air. Sementara aku akan segera naik posisi, dan aku sedang dalam tahap akhir negosiasi saham dengan pemilik Hotel Arkatama. Lily membeku. Negosiasi saham dengan pemilik Hotel Arkatama? Benarkah Jeki adalah pemiliknya? Pertanyaan itu kembali bergejolak di benaknya. Tetapi ia harus fokus pada Bima. Apapun yang kamu lakukan, Bima, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah bahagia. Kebahagiaanku adalah Ryan dan Jeki. Mereka jauh lebih berharga daripada seluruh Hotel Arkatama milikmu, jawab Lily, berusaha tenang. Bima tiba-tiba menghela napas panjang, seolah ia benar-benar merasa kasihan pada Lily. Aku harus jujur, Lily. Aku sebenarnya tidak terlalu ingin anak itu. Tapi ini adalah permintaan Karina. Lily mengerutkan kening. Karina? Siapa Karina? Karina adalah tunanganku sekarang. Dia adalah putri dari kolega ayahku, dan dia sangat kaya.
Kami akan segera menikah, Bima menjelaskan dengan bangga. Tapi Karina sangat perfeksionis. Dia tidak mau ada benang merah masa lalu yang menghubungkanku dengan wanita hamil yang kini miskin sepertimu. Dia memintaku untuk menyelesaikan masalah ini, menyingkirkanmu dan anak itu, atau mengambilnya darimu, untuk menghapus jejak kotor. Pengakuan Bima itu, alih-alih menyakitkan, justru membuat Lili merasa mual. Jadi, Bima kembali bukan karena cinta atau penyesalan, melainkan atas perintah tunangan barunya. Jeki benar, Bima hanyalah pria pengecut yang hanya mengincar uang. Katakan pada tunanganmu itu, Karina, aku tidak butuh uangnya, dan aku tidak akan menyerahkan Ryan. Aku punya suami yang jauh lebih berani dan bertanggung jawab daripada kamu dan tunanganmu, kata Lili, menekan setiap kata. Wajah Bima kembali mengeras. Baiklah, kamu menantangku. Aku akan menggunakan cara lain. Ingat, Lili, aku akan membuat hidupmu dan si tukang cleaning service itu menjadi neraka. Dan satu lagi, Bima mendekat, berbisik dengan nada mengancam, aku akan mengambil anakku dengan cara yang paling menyakitkan. Bima masuk ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Lili yang kini benar-benar marah. Kemarahan itu bukan lagi kesedihan, melainkan kobaran api keadilan. Lili kembali ke kontrakan, tubuhnya gemetar. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya menunggu Jeki pulang untuk menceritakan ancaman ini. Ia ingat Jeki berkata, hari itu ada acara penting di Hotel Arkatama, dan ia harus mengamankan sesuatu. Sore itu, Lili mengambil keputusan gila. Ia akan menyusul Jeki ke Hotel Arkatama. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya dilakukan suaminya di sana, dan apakah ada kaitan antara Bima, Karina, dan Hotel Arkatama. Ia perlu tahu, apakah Jeki adalah cleaning service yang polos, atau pewira yang sedang menyamar. Mengecup kening Ryan yang tertidur, Lili menitipkan bayinya pada Budarti, tetangga baik hati yang sering membantunya. Budarti, saya titip Ryan sebentar. Saya harus menyusul Jeki. Ada urusan sangat penting, pinta Lili dengan nada mendesak. Tentu saja, nak. Pergilah. Saya akan menjaganya seperti cucu sendiri, jawab Budarti dengan penuh kasih. Dengan uang seadanya, Lili menyetop taksi dan menyebut nama tempat yang tadinya terasa seperti dunia lain, Hotel Arkatama. Tak lama kemudian, Lili tiba di depan Hotel Arkatama. Bangunan itu menjulang tinggi, seluruh permukaannya terbuat dari kaca mengkilap yang memantulkan lampu-lampu kota yang baru menyala. Kemewahan yang terpancar dari lobi hotel itu terasa begitu menyilaukan, membuat Lili yang mengenakan pakaian sederhana merasa seperti debu di tengah kemegahan. Lili berjalan ragu-ragu menuju pintu masuk. Ia melihat Jeki. Ya, Jeki memang ada di sana. Di lobi utama yang sangat ramai, Jeki sedang melakukan pekerjaannya. Ia mengenakan seragam biru tua, memegang alat pel dan ember, membersihkan lantai marmer yang mengilap, seolah mencerminkan kehidupan Jeki yang terjebak di bawah kemewahan. Hati Lili terasa sakit melihat suaminya diperlakukan seperti itu, dicibir oleh pengunjung yang lewat. Saat Lili berdiri di ambang pintu, matanya menangkap sesuatu yang membuat seluruh dunia di sekitarnya berhenti berputar. Seorang wanita cantik dan elegan, mengenakan gaun mahal dan perhiasan berkilauan, sedang berjalan di lobi. Di samping wanita itu, adalah Bima. Mereka bergandengan tangan, tampak seperti pasangan yang harmonis. Wanita itu pasti Karina. Tepat di hadapan Bima dan Karina, Jeki sedang mengepel lantai. Karina, yang sedang berbicara dengan Bima, tiba-tiba terpeleset sedikit. Refleksnya membuat kopi panas di tangannya tumpah, langsung mengenai seragam Jeki. Astaga! Dasar ceroboh! Teriak Karina marah, suaranya melengking tajam membelah keheningan lobi. Hei, tukang pel! Kamu buta? Hah? Kamu tahu kan ini adalah karpet mahal? Dan seragamku yang basah ini? Kamu harus ganti rugi. Bodoh! Jeki menunduk. Ia tidak membela diri. Maafkan saya, Nona. Saya akan segera bersihkan noda ini. Bima hanya tersenyum mengejek, menikmati pemandangan di mana musuh kecilnya dipermalukan oleh tunangannya. Lili, yang melihat pemandangan itu dari kejauhan, merasakan air matanya mendidih. Ia adalah istri Jeki,
Dan ia tidak bisa membiarkan suaminya diperlakukan seperti budak di depan mantannya. Ia ingin berlari, membela Jackie, berteriak bahwa pria itu adalah suaminya yang paling mulia. Namun, saat Jackie buru-buru pergi mengambil kain pel, Lily secara tak sengaja mendengar percakapan Karina dan Bima. Karina berbisik ke Bima, "Sayang, pastikan dokumen penandatanganan saham kita besok sudah final. Semua data kontrak dengan pemegang saham utama harus aman. Dia tidak boleh tahu aku dan kamu sudah resmi bertunangan. Aku ingin saham minoritas itu sepenuhnya jatuh ke tangan kita." Bima mengangguk. "Tentu, sayang. Jangan khawatir. Si Jia itu sangat tertutup, dan dia tidak akan pernah muncul. Dengan manipulasi kontrak ini, kita akan mendapatkan apa yang kita mau." Lily terkejut. Jackie Arkatama. Manipulasi kontrak. Saham Hotel Arkatama. Semua kepingan itu kini jatuh pada tempatnya. Lily menyadari, ini bukan hanya tentang dendam pribadi Bima, tetapi ada konspirasi besar yang melibatkan suaminya, dan Jackie berada tepat di tengah-tengah sarang ular itu. Lily harus mencari Jackie. Ia harus memberitahunya bahwa ancaman Bima jauh lebih besar dari yang Jackie kira, dan ia harus menanyakan kebenaran tentang identitas Jackie yang sesungguhnya sebelum semuanya terlambat. Ia harus segera masuk ke wilayah terlarang itu. Dinding-dinding kaca Hotel Arkatama yang megah tiba-tiba terasa seperti penjara raksasa bagi Lily. Setelah mendengar langsung rencana kotor Bima dan Karina, serta melihat suaminya, Jackie, dipermalukan, Lily tahu ia tidak bisa hanya diam. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh naluri harimau betina yang siap melindungi pasangannya. Lily melangkah masuk lobi, mencari Jackie yang baru saja pergi setelah insiden tumpahan kopi. Ia harus menemukan Jackie sebelum Bima dan Karina menyadari kehadirannya. Lobi yang ramai itu terasa seperti labirin cermin. Lily merasa bingung dan asing, tetapi ia terus maju. Ia bertanya pada seorang petugas keamanan yang kebetulan lewat. "Maaf, Pak. Saya mencari petugas kebersihan yang tadi mengepel di area lobi. Seragamnya kotor kena tumpahan kopi." Petugas itu menunjuk ke arah koridor belakang. "Oh, si Jackie? Dia biasanya ke area servis, dekat toilet staf di lantai 1. Mau membersihkan seragamnya, mungkin." Lily mengucapkan terima kasih dan bergegas menuju koridor yang ditunjukkan. Di sana, kemewahan lobi langsung berganti menjadi suasana yang lebih suram. Koridor sempit, bau cairan pembersih, dan tumpukan kardus. Ini adalah dunia tersembunyi di balik tirai kemewahan, tempat Jackie suaminya bekerja keras. Lily menemukan Jackie di sebuah ruangan kecil yang berisi perlengkapan kebersihan. Jackie sedang menggosok noda kopi di seragamnya dengan wajah lelah. Punggungnya menghadap pintu. "Jackie!" panggil Lily. Suaranya tercekat antara amarah dan kesedihan. Jackie terlonjak kaget. Ia berbalik. Matanya membelalak tak percaya. "Lily! Astaga! Kenapa kamu ada di sini? Siapa yang mengantarmu? Ryan bagaimana? Kamu tidak seharusnya datang." Jackie segera menghampiri Lily. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Ia menggenggam bahu Lily, seolah ingin memastikan istrinya baik-baik saja. "Ryan baik-baik saja. Dia diurus Bu Darty. Tapi aku tidak bisa baik-baik saja, Jackie. Aku tidak bisa melihatmu diperlakukan seperti itu," kata Lily. Matanya menatap Jackie penuh tuntutan. "Diperlakukan seperti apa, Lily? Ini hanya kecelakaan kerja biasa. Aku kan sudah bilang, aku baik-baik saja." Jackie mencoba bersikap tenang, tetapi matanya memancarkan kegugupan. Ia mencoba membawa Lily keluar dari area servis. Lily menolak. Ia memegang tangan Jackie dengan kuat. "Jangan bohong lagi, Jackie. Aku melihat semuanya. Aku melihat Karina menumpahkan kopi dan menghinamu. Aku melihat Bima berdiri di sana, mengejek. Dan yang lebih penting, aku mendengar percakapan mereka." Jackie terdiam, seluruh urat saraf di wajahnya menegang. Wajahnya yang pucat kini semakin kehilangan warna. Ia tahu, tirai sandiwara yang ia pertahankan selama ini sudah dibuka paksa. "Apa yang kamu dengar, Lily? Kita bicarakan ini di rumah saja, bukan di sini. Ini area terlarang," bisik Jackie, setengah memohon, setengah memerintah. Lily menggeleng.
Air matanya mulai tumpah. Tidak. Aku mendengar mereka bicara tentang manipulasi kontrak dan saham. Aku mendengar mereka menyebut namamu, Jackie. Mereka bilang, mereka akan mengamankan saham minoritas, karena JA tidak akan pernah muncul. Jackie, jawab aku sejujurnya. Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu benar-benar Jackie Arkatama, pemilik hotel ini? Pertanyaan Lily yang dilontarkan seperti guntur yang menggelegar di ruang sempit itu membuat Jackie terdiam lama sekali. Ia memejamkan mata, menghela napas yang sangat berat, seolah baru saja melepaskan beban batu yang selama ini ia pikul. Jackie membuka matanya. Ia menatap Lily, dan di matanya, kini tidak ada lagi keraguan atau penipuan. Yang ada hanyalah kejujuran yang menenangkan, dan sedikit rasa takut akan penolakan. Ya, Lily. Aku adalah Jackie Arkatama. Aku pemilik Hotel Arkatama, pewaris tunggal dari almarhum ayahku. Jackie mengaku, suaranya rendah dan syarat emosi. Lily terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul keras. Kenyataan itu sungguh di luar akal sehatnya. Suaminya yang tidur di lantai, yang sering kelaparan demi memberinya makan, yang dipermalukan di lobi, adalah seorang miliarder, pemilik kerajaan bintang 5 yang menjulang tinggi di atas mereka. Kenapa? Kenapa kamu berbohong, Jackie? Kamu bisa memberiku dan Ryan hidup yang layak. Kamu bisa menyekolahkannya di sekolah terbaik. Kenapa kamu hidup dalam kemiskinan dan membiarkan dirimu dihina seperti itu? Lily menjerit tertahan, kesedihan dan kebingungan bercampur aduk. Jackie memegang kedua tangan Lily, berusaha menenangkan badai yang ia ciptakan sendiri. Dengarkan aku, Lily. Aku tidak berbohong. Aku hanya menyembunyikan. Sejak ayah meninggal, aku mewarisi semua ini. Tapi aku tahu, harta ini adalah magnet bagi serigala. Ayahku selalu menekankan, aku harus mencari istri yang mencintaiku apa adanya, bukan hartaku. Jackie menarik napas dalam. Aku punya tunangan lama, namanya Karina. Dia sudah dijodohkan denganku sejak lama. Aku menyamar, menjadi Jackie si miskin, selama setahun terakhir, untuk menguji Karina. Aku ingin tahu, apakah dia mau menikahiku jika aku hanya seorang penjual kopi? Dan ternyata, tanya Lily, matanya berkaca-kaca. Ternyata dia langsung membatalkan pertunangan dan mulai bersekongkol dengan Bima. Jawab Jackie, suaranya dipenuhi kekecewaan. Ya, Karina dan Bima. Mereka menjalin hubungan. Mereka bersekongkol untuk memanipulasi kontrak lama ayahku, mencoba mengklaim saham minoritas Hotel Arkatama. Bima kembali ke kamu, Lily, bukan karena dia mau bertanggung jawab, melainkan karena Karina memintanya membersihkan jejak, memastikan kamu dan Ryan tidak menjadi ancaman bagi pernikahan mereka dan klaim saham mereka. Lily menutupi mulutnya. Rasa kaget itu bercampur dengan rasa sakit yang dalam. Jaringan intrik ini ternyata sangat rumit, melibatkan semua orang di masa lalunya dan masa depan Jackie. Mereka mengira J.A. adalah seorang pengusaha tua yang lemah dan tidak akan pernah muncul. Mereka tidak pernah tahu bahwa J.A. selama ini membersihkan toilet mereka. Jackie tersenyum getir. Tapi kenapa kamu tidak bilang padaku, Jackie? Aku sudah melihatmu kelaparan, dipermalukan. Aku sudah jatuh cinta padamu, Jackie. Aku mencintai ketulusanmu, bukan hartamu, ujar Lily. Air matanya mengalir deras. Jackie memeluk Lily erat-erat, seolah memeluk jiwa yang baru ia temukan. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dan itulah mengapa aku harus menyembunyikannya. Aku ingin memastikan. Aku ingin yakin bahwa kamu mencintaiku karena aku, bukan karena Arkatama di belakang namaku. Aku melihat ketulusanmu saat kamu hamil besar dan ditinggalkan, tetapi masih punya hati untuk mengkhawatirkanku yang miskin. Aku tidak menikahi Lily yang malang. Aku menikahi Lily yang tulus. Dan terima kasih, Lily. Kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah hadiah terindah yang aku cari. Bisik Jackie, mencium puncak kepala Lily. Lalu, apa rencanamu sekarang? Bima dan Karina akan menandatangani dokumen saham itu besok. Mereka akan mencuri milikmu. Desak Lily panik. Jackie melepaskan pelukan,
dan wajahnya kembali memancarkan otoritas dan kecerdasan yang selama ini tersembunyi di balik seragam cleaning service. Ia mengeluarkan sebuah walkie-talkie kecil dari balik seragamnya, alat komunikasi yang ternyata bukan sekadar alat petugas kebersihan. Tenang, Lily. Aku sudah tahu rencana mereka dari awal. Aku tidak hanya membersihkan lantai. Aku mengumpulkan bukti. Panggilan telepon formal yang kamu dengar? Itu dari tim pengacaraku. Tugas terakhirku sebagai JKC Cleaning Service adalah mengamankan salinan kontrak yang akan mereka manipulasi. Aku tahu persis setiap gerakan mereka. Jeki tersenyum lebar, senyum penuh kemenangan. Sekarang, karena kamu sudah tahu, sudah waktunya Tuan Jeki Arkatama muncul di hadapan mereka. Mereka berpikir mereka akan menang besok. Mereka salah besar. Besok, aku akan memberi mereka pelajaran tentang ketulusan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jeki memegang tangan Lily. Sudah waktunya kita pulang, Nyonya Arkatama. Aku akan membawamu ke rumah yang sebenarnya, dan besok, kita akan kembali ke hotel ini, bukan sebagai petugas kebersihan dan istri yang iba, tetapi sebagai pemilik dan nyonya pemilik yang sesungguhnya. Lily menatap wajah Jeki, yang kini terlihat gagah dan berharisma, jauh berbeda dari Jeki yang lusuh. Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang luar biasa, lega, haru, dan gembira. Kisah cintanya ternyata adalah sebuah misi rahasia yang berhasil. Ia telah memenangkan hati seorang pria yang mencari cinta sejati, dan cinta itu ternyata adalah kunci menuju kerajaan. Setelah pengakuan Jeki di ruangan servis yang sempit dan berbau cairan pembersih, dunia di mata Lily berubah 180 derajat. Pria yang di hadapannya kini tidak hanya tampak gagah karena keberaniannya melawan Bima dan Karina, tetapi juga karena aura kepemimpinan yang terpancar dari setiap kata-katanya. Jeki Arkatama, pemilik Hotel Arkatama, kini berdiri sepenuhnya di hadapan istrinya. Mari kita pulang, Lily, ajak Jeki, tatapannya lembut, tetapi penuh urgensi. Aku akan membawamu ke rumah kita yang sebenarnya. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Mereka meninggalkan Hotel Arkatama melalui pintu belakang. Jeki tidak lagi menggunakan ojek atau angkutan umum. Di luar, sudah menunggu sebuah mobil sedan hitam elegan yang dikemudikan oleh seorang pria berseragam rapi, yang ternyata adalah kepala keamanan pribadi Jeki yang selama ini ditugaskan mengawasi dan memberikan laporan padanya secara rahasia. Selamat datang kembali, Tuan Jeki. Nyonya, sapa pria itu, membukakan pintu mobil dengan hormat. Lily terkejut dengan perlakuan itu, seperti dipindahkan dari perahu reot ke kapal pesiar mewah. Lily masuk ke dalam mobil, mendapati interior mobil itu beraroma mewah, bukan lagi bau deterjen dari seragam Jeki. Jeki menggenggam tangannya, menyadari kebingungan istrinya. Maaf, Lily. Aku menyembunyikan ini darimu. Ini adalah bagian dari sandiwaraku. Aku harus memastikan tidak ada yang tahu kemana aku pergi setelah shift kerja, termasuk para pengamat Karina dan Bima. Lily menoleh, menatap Jeki yang kini sudah melepaskan seragam cleaning service-nya, menyisakan kaos polos di dalamnya. Jadi, semua ini, tempat kerja serabutan, gerobak kopi, itu semua hanya penyamaran. Gerobak kopi dan kontrakan itu nyata, Lily. Itu adalah tempatku mencari ketenangan, tempatku menguji banyak hal. Itu adalah garis awal yang aku tarik sendiri untuk mencari ketulusan. Semua yang kamu lihat di sana, adalah bagian dari diriku yang memilih hidup sederhana. Aku tidak pernah merasa hidup miskin. Aku hanya hidup sederhana demi sebuah tujuan, jelas Jeki. Perjalanan mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, yang dijaga ketat oleh petugas keamanan profesional. Setelah gerbang terbuka, mobil melaju di antara pepohonan rindang dan taman yang terawat sempurna, mengarah ke sebuah rumah besar bergaya modern klasik yang tampak seperti istana tersembunyi. Ini rumah kita? Bisik Lily, matanya membulat tak percaya. Ya, Lily. Ini kediaman utama Arkatama. Tempat di mana kamu dan Ryan akan aman, terlindungi, dan mendapatkan semua yang pantas kalian dapatkan. Jawab Jeki, membukakan pintu untuk Lily. Saat Lily melangkah keluar dari mobil, ia disambut oleh beberapa staf rumah tangga yang berbaris rapi, membungkuk hormat. Suasana itu terasa asing, seperti mimpi di siang hari. Di ruang keluarga yang luas dan mewah, Jeki meminta Lily untuk duduk. Ia kemudian menelepon Bu Darti,
memberitahu bahwa ia akan menjemput Ryan sebentar lagi. Lily, aku akan mandi dan berganti pakaian. Sementara itu, kamu harus menerima ini. Jackie menyerahkan sebuah kartu kredit hitam ke tangan Lily. Ini tidak terbatas. Aku tahu kamu tidak memandang uang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu memiliki segalanya di sini. Besok, kita akan menghadapi Bima dan Karina. Kamu adalah Nyonya Arkatama. Kamu harus terlihat sebagai ratu yang sesungguhnya. Jackie menghilang ke kamarnya, meninggalkan Lily sendirian dengan shock budaya yang luar biasa. Ia mengamati ruangan itu. Lukisan mahal, perabotan antik, dan pemandangan kota yang menakjubkan dari jendela kaca raksasa. Tak lama, Jackie kembali. Kali ini, ia mengenakan kemeja linen berwarna biru muda dan celana kaki yang pas di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi, dan aura ketampanannya memancar kuat, jauh dari kesan cleaning service. Dia terlihat seperti pangeran yang kembali ke tahtanya. Jackie, kamu benar-benar berbeda, kata Lily, takjub. Jackie tersenyum. Aku tidak berbeda, Lily. Aku hanya melepaskan topeng. Sekarang, giliranmu. Aku ingin kamu menjadi dirimu yang paling anggun dan kuat. Jackie kemudian mengajak Lily ke sebuah ruangan besar yang ternyata adalah butik pribadi. Di sana, sudah tergantung puluhan gaun desainer dan tas mewah. Jackie memanggil seorang penata rambut dan make-up artis profesional yang sudah ia siapkan. Tugas kita besok bukan hanya merebut kembali asetku, tetapi juga merebut kembali harga dirimu, Lily. Bima menghinamu di hadapan umum. Sekarang kamu harus muncul di hadapannya sebagai wanita yang tak terjangkau, jelas Jackie. Aku tidak butuh gaun mahal untuk membuktikan harga diriku, Jackie, ujar Lily. Aku tahu, tapi ini bukan untuk mereka, Lily. Ini untukmu. Untuk mengingatkan dirimu betapa berharganya dirimu. Biarkan kemewahan ini menjadi kekuatan tambahan bagi kecantikan dan ketulusanmu yang sudah ada, bujuk Jackie lembut. Lily akhirnya setuju. Ia duduk di depan meja rias, membiarkan dirinya diurus oleh para profesional. Proses transformasi itu memakan waktu. Ketika Jackie kembali masuk ruangan, ia terdiam. Di hadapannya, Lily yang dulu terpuruk, kini memancarkan aura seorang bangsawan. Gaun kaktail berwarna krim membalut tubuhnya dengan anggun. Make-up tipis menonjolkan mata indahnya, dan tatanan rambutnya membuatnya terlihat dewasa dan elegan. Kelelahan yang selama ini membayangi wajahnya telah hilang, digantikan oleh sinar percaya diri. Ya Tuhan, Lily, kamu sangat cantik, bisik Jackie, matanya dipenuhi kekaguman yang tulus. Bukan hanya karena penampilannya, tetapi karena kekuatan yang ia lihat di mata Lily. Aku tidak menyangka, ini adalah diriku yang sebenarnya, Jackie. Aku baru sadar, aku lupa bagaimana rasanya menjadi diriku yang dulu, kata Lily, sambil menyentuh wajahnya. Jackie melangkah mendekat, menggenggam tangan Lily. Tidak ada yang berubah, sayang. Kamu hanya kembali mengenakan mahkotamu. Sekarang, mari kita jemput Ryan. Dia juga harus tidur di rumahnya yang sebenarnya. Mereka kembali ke kontrakan kecil Jackie untuk menjemput Ryan. Ketika Budarti melihat Jackie dan Lily, dengan penampilan mereka yang kini berubah drastis, ia hampir pingsan karena terkejut. Ya Tuhan, Jackie, Lily, kalian? Maafkan saya, Budarti. Saya harus menyembunyikan identitas saya. Terima kasih sudah menjaga istri dan anak saya dengan sangat baik. Kebaikan ibu adalah emas murni bagi kami, ujar Jackie, menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Budarti sebagai ucapan terima kasih dan jaminan masa depan. Jackie menggendong Ryan, menciumnya, dan membawa buah hati mereka kembali ke rumah mewah mereka. Malam itu, Lily dan Jackie tidak tidur. Mereka berdiskusi panjang lebar. Jackie menjelaskan tentang struktur kepemilikan saham, rencana Bima dan Karina, dan bagaimana ia menempatkan timnya untuk mengumpulkan bukti selama ia menyamar. Aku tidak hanya ingin memenjarakan mereka, Lily. Aku ingin mempermalukan mereka di hadapan para investor, menunjukkan bahwa aku, J.A., bukanlah orang bodoh yang bisa mereka manipulasi. Dan kamu, Lily, kamu adalah kartu asku, kata Jackie, matanya bersinar penuh rencana. Aku? Bagaimana? Tanya Lily.
Kamu adalah kebenaran yang akan menghantam wajah Bima. Dia meninggalkanmu saat hamil, dan besok, kamu akan berdiri di sisiku, sebagai Nyonya Arkatama, ibu dari pewaris tunggal hotel ini. Dia akan melihat apa yang dia sia-siakan, dan melihat bahwa cintaku padamu jauh lebih besar daripada semua uang yang ia incar. Jawab Jeki, penuh keyakinan. Rencana mereka matang. Lily tidak hanya akan menjadi pendamping, tetapi juga bagian sentral dari balas dendam elegan ini. Ia akan memegang dokumen penting, salinan asli yang akan membatalkan semua kontrak palsu Bima. Di tengah keseriusan itu, Lily meraih tangan Jeki. Jeki, terima kasih. Terima kasih karena kamu memilihku. Terima kasih karena kamu melihat ketulusan, di saat orang lain hanya melihat aib. Jeki mencium punggung tangan Lily. Terima kasih kembali, Lily. Karena kamu mengajarkan padaku bahwa cinta sejati itu memang ada, meski harus dicari di tempat yang paling sederhana. Sekarang, tidur sebentar. Besok adalah hari yang besar. Mari kita tunjukkan pada dunia, siapa Tuan dan Nyonya Arkatama yang sesungguhnya. Lily akhirnya tertidur di kasur king size yang empuk dan harum, di kamar yang mewah. Jeki tidur di sampingnya, kali ini di kasur yang sama, tetapi ia tetap menepati janji kedua. Ia hanya memeluk Lily, memberikan rasa aman dan nyaman, menghormati batas yang telah mereka sepakati. Kini, janji kedua Jeki, yang tadinya dipenuhi ketulusan, terasa seperti tantangan manis bagi Lily. Cinta mereka yang telah matang, kini siap menghadapi pertarungan terakhir. Pagi itu, udara di penthouse Jeki terasa berbeda. Tidak ada lagi bau kopi atau deterjen. Yang ada hanyalah aroma parfum mewah dan ketegangan baja yang menyelimuti suasana. Lily mengenakan gaun formal yang elegan, sementara Jeki mengenakan setelan jas custom berwarna biru gelap yang membuatnya terlihat berwibawa, seorang panglima yang siap berperang. Mereka sudah menyelesaikan sarapan ringan sambil meninjau rencana terakhir. Jeki telah menghubungi tim pengacaranya yang dipimpin oleh Tuan Wiratama, seorang pengacara handal yang selama ini bekerja di bawah tanah untuk Jeki. Ingat, Lily, kamu tidak perlu bicara banyak. Kehadiranmu dan attitude MU saja sudah cukup untuk menghancurkan Bima dan Karina. Jeki mengingatkan, sambil merapikan kalung Lily. Aku siap, Jeki. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos setelah semua yang mereka lakukan padamu dan padaku. Jawab Lily, suaranya mantap, tekadnya setebal beton. Mereka tiba di Hotel Arkatama dengan mobil mewah. Kali ini, mereka memasuki lobi utama, bukan melalui pintu belakang. Kehadiran Jeki dan Lily segera menarik perhatian. Para staf yang mengenal Jeki sebagai cleaning service lusuh, kini melihatnya berjalan dengan aura kekuatan tak terbantahkan, didampingi oleh seorang wanita yang sangat anggun. Selamat pagi, Tuan Arkatama. Nyonya, sapa para manajer dan staf senior dengan hormat yang nyata, bukan lagi cibiran. Lily melihat perubahan perlakuan itu. Dunia memang sekejam itu. Satu hari dihinakan, hari berikutnya dipuja. Acara penandatanganan besar itu diselenggarakan di ballroom utama hotel, dihadiri oleh para investor, pemegang saham, dan tentu saja, Bima dan Karina, yang duduk di meja utama, tanpa percaya diri dan penuh kemenangan, siap mengamankan saham minoritas. Bima dan Karina belum menyadari kehadiran Jeki dan Lily. Mereka sedang sibuk tersenyum dan berbasa-basi dengan investor lain, seolah mereka sudah menjadi pemilik sah dari hotel itu. Saat acara dimulai, seorang moderator mengumumkan, hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke penandatanganan dokumen penting ini, marilah kita sambut kehadiran Tuan Jeki Arkatama, pewaris dan pemilik tunggal Hotel Arkatama, yang jarang sekali tampil di hadapan publik, dan juga istrinya, Nyonya Lily Arkatama. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap, seolah waktu berhenti. Pengumuman itu menghantam Bima dan Karina seperti pukulan godam ke dada. Mereka berdua mendongak. Wajah mereka pucat, seperti melihat hantu. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Jeki dan Lily berjalan perlahan menuju podium utama. Langkah Lily mantap, didampingi Jeki yang memancarkan karisma yang tak pernah ia tunjukkan saat menjadi cleaning service. Bima adalah yang pertama bereaksi. Ia bangkit, wajahnya tidak lagi tampan, tetapi dipenuhi amarah dan kepanikan. Jeki, tidak mungkin. Kamu, tukang bersih-bersih. Bima berteriak, suaranya memantul di seluruh ballroom.
Jeki menghentikan langkahnya di depan podium. Ia menatap Bima dengan senyum dingin. Senyum itu seperti es yang membakar. "Ya, Bima. Saya Jeki Arkatama. Saya pemilik hotel ini. Senang bertemu denganmu di lobi tadi," balas Jeki, nadanya tenang, tetapi penuh ejekan. Karina, yang tadi terlihat anggun, kini matanya membulat tak percaya, seolah ia baru saja kehilangan semua yang ia miliki. "Jeki, kenapa kamu berpakaian seperti itu? Itu pasti hanya penyamaran." "Tepat sekali, Karina. Itu adalah penyamaran." Jeki mengangguk santai. "Penyamaran yang aku lakukan untuk menguji orang-orang yang hanya melihat hartaku dan mencari cinta sejati. Dan seperti yang kau tahu, kau gagal total." Jeki kemudian menggandeng tangan Lily, menariknya ke sampingnya, di depan Bima dan Karina. Jeki menatap Bima, lalu menatap Karina. "Perkenalkan sekali lagi, Bima, Karina. Ini adalah Nyonya Lily Arkatama, istri sahku. Wanita yang kalian hina, kalian cemooh, dan kalian anggap aib. Dia adalah wanita yang tulus mencintaiku, bahkan ketika aku hanya seorang penjual kopi dan petugas kebersihan. Dia adalah wanita yang aku pilih untuk mendampingiku, dan ibu dari putraku, Ryan Arkatama." Wajah Bima langsung berubah warna, dari pucat menjadi merah padam. Matanya beralih ke Lily, dipenuhi rasa penyesalan, cemburu, dan keterkejutan. Ia melihat Lily yang anggun, yang kini jauh lebih berkelas daripada dirinya. "Lily, tidak mungkin kamu menikah dengannya." Bima tercekat. Lily akhirnya berbicara. Tatapannya lurus dan tajam, sebuah suntikan kebenaran yang pedih. "Ya, Bima, aku menikah dengan pria ini. Pria yang kamu hina sebagai si miskin, ternyata adalah pemilik dari semua kemewahan yang kamu dan tunanganmu incar. Aku menikahinya saat aku hamil besar, karena dia menawarkanku ketulusan dan perlindungan, dua hal yang tidak pernah kamu miliki. Dan putramu, Ryan, kini adalah pewaris utama Arkatama." Bima terhuyung. Kenyataan itu menghantamnya begitu keras. Ia tidak hanya kehilangan Lily, tetapi ia juga kehilangan kekayaan yang ia incar, dan ironisnya, anak yang ia tolak justru menjadi kunci kekayaan yang ia impikan. Karina kemudian menyela, berusaha menyelamatkan situasi. "Tunggu dulu, Jeki. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kontrak saham itu sudah sah. Ayahmu yang menyetujui, dan kami sudah berinvestasi besar." Jeki menatap Karina dengan tatapan tanpa ampun. "Tuan Wiratama," panggil Jeki. Seorang pengacara tinggi dan berwibawa segera maju ke podium. "Karina, Bima, maaf. Selama ini, saya mengamati kalian. Semua dokumen yang kalian pegang adalah kontrak palsu yang sudah dimanipulasi. Bukti transfer uang yang kalian klaim sebagai investasi adalah hasil dari penggelapan dana perusahaan lama kalian sendiri, yang sudah kami selidiki secara mendalam. Semua bukti chat dan rekaman rencana jahat kalian, termasuk niat kalian untuk mengambil alih saham dengan cara kotor, sudah kami miliki." Jeki mengambil alih mikrofon. "Bima, Karina, saya sengaja mengambil pekerjaan cleaning service dan menempatkan diri di lobi untuk memastikan saya mengumpulkan semua bukti internal kalian. Aku tahu setiap langkah kalian, bahkan saat kalian menumpahkan kopi dan menghinaku. Terima kasih sudah menguji integritas dan ketulusanku. Dan Karina, kau sudah menunjukkan padaku bahwa cintamu hanyalah ilusi yang didasari nafsu harta." Jeki melangkah ke depan Bima, menatapnya dengan tatapan mematikan. "Bima, kau tidak hanya meninggalkan wanita yang mengandung anakmu, kau juga bersekongkol untuk mencuri dari ayah sah anakmu. Hari ini, aku tidak hanya mengambil kembali perusahaanku, tapi aku juga memberikan padamu pelajaran hidup tentang karma. Polisi sudah menunggu di luar." Bima dan Karina panik. Wajah mereka benar-benar hancur. Semua rencana mereka buyar dalam sekejap. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi petugas keamanan Jeki dengan sigap segera mengamankan mereka. Di tengah kehebohan, Bima sempat menatap Lily sekali lagi. Ada bayangan penyesalan yang samar di matanya, tetapi sudah terlambat. Jeki kembali ke podium, merangkul Lily. "Hadirin sekalian, Hotel Arkatama akan terus berdiri dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.
Dan saya perkenalkan, Ryan Arkatama, pewaris tunggal, yang akan dibesarkan dengan ketulusan, bukan uang semata. Para investor dan hadirin memberikan tepuk tangan yang meriah. Takjub dengan plot twist yang baru saja mereka saksikan. Kisah cleaning service yang ternyata adalah pemilik hotel, dan balas dendam yang begitu elegan dan berkelas. Lily menoleh pada Jackie. Di matanya, ia melihat cinta, kebanggaan, dan sedikit kelegaan. "Kamu melakukannya, Jackie. Kamu berhasil," bisik Lily, air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena haru yang luar biasa. "Kita berhasil, Lily. Karena kamu yang memberiku kekuatan dan alasan untuk melawan. Kamu adalah mahkota kemenanganku," jawab Jackie, mencium kening Lily di hadapan ratusan pasang mata. Di tengah gemerlap lampu ballroom yang mewah, kisah cinta sederhana mereka telah terungkap. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan ketulusan hati dan keberanian untuk mencari kebenaran. Panggung telah dibersihkan. Kini, saatnya mereka menikmati hasil perjuangan mereka, dan menjalani janji-janji yang telah mereka ukir di kontrakan kecil. Setelah badai pengakuan di ballroom Hotel Arkatama mereda, dan Bima serta Karina dibawa pergi oleh pihak berwajib, Jackie dan Lily meninggalkan hotel bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai simbol kebenaran yang tak terkalahkan. Mereka kembali ke kediaman mewah mereka, disambut oleh Ryan yang sudah bangun dari tidurnya, tersenyum lebar melihat kedua orang tuanya. Lily menggendong Ryan, menciumi pipinya, air matanya menetes bahagia. "Nak, kamu lihat? Ayahmu adalah pahlawan, pahlawan sejati," bisik Lily. Jackie duduk di sofa, melepaskan dasinya. Pakaian mahalnya kini terasa lebih cocok dengannya daripada seragam cleaning service lusuh dulu. Ia tersenyum pada Lily, senyum seorang pria yang akhirnya bisa melepaskan topeng baja yang menutupi dirinya. "Duduklah, sayang. Ada banyak hal yang harus aku jelaskan. Detail di balik semua rencana yang kita sebut balas dendam elegan ini," kata Jackie. Suaranya kini terdengar santai namun tegas, bukan lagi suara cleaning service yang merendah. Lily duduk di sampingnya. Ryan tidur pulas di pelukannya. "Aku siap mendengarnya, Tuan Jackie Arkatama." Rasanya seperti mendengarkan cerita mata-mata yang paling menarik di dunia, canda Lily, sedikit mencubit lengan Jackie. Jackie tertawa. "Memang tidak jauh berbeda. Sejak awal, aku sudah mencurigai Bima, bahkan sebelum aku bertemu denganmu. Dia adalah mantan tunangan Karina, sebelum akhirnya Karina meninggalkannya karena mengincar hartaku. Ketika aku menyamar menjadi Jackie si miskin untuk menguji Karina, aku menemukan bahwa Karina kembali menghubungi Bima, bukan karena cinta, melainkan karena mereka memiliki satu tujuan, menggulingkan JA. "Mengapa mereka begitu yakin kamu tidak akan muncul?" tanya Lily. "Karena ayahku dulu sangat tertutup. Setelah beliau wafat, aku sengaja menutup diri sepenuhnya. Karina dan Bima, melalui koneksi mereka, menyebarkan rumor bahwa aku sakit parah atau tidak kompeten, sehingga para investor akan menekan dewan direksi untuk menjual saham minoritas. Mereka sudah menyiapkan kontrak palsu yang membuat mereka bisa mengakuisisi saham itu dengan harga jauh di bawah pasar, dan mengira JA terlalu lemah untuk melawan," jelas Jackie, gesturnya tenang saat menjelaskan skema bisnis yang rumit. "Jadi, pekerjaanmu sebagai cleaning service di Hotel Arkatama itu bukan hanya untuk menguji Karina. Itu adalah benteng pertahananku, Lily. Aku harus berada di dalam sistem. Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengumpulkan bukti daripada menjadi orang yang paling tidak mencurigakan. Aku bisa mengakses area terlarang. Aku bisa mendengar pembicaraan staf senior tanpa mereka sadar. Aku bisa mengamankan salinan kontrak yang mereka coba manipulasi sebelum mereka membakarnya." Jackie menjelaskan, matanya bersinar cerdas. "Setiap shift malamku, saat kamu mengira aku sedang mengepel lantai, sebenarnya aku sedang bertemu dengan tim IT dan forensik akuntan untuk memindai dokumen dan merekam semua bukti. Bahkan insiden tumpahan kopi tadi, itu adalah panggung sandiwara terakhir agar Karina merasa semakin percaya diri dan tidak curiga sedikitpun," Jackie menambahkan. Lily menggelengkan kepala, terkesima. "Astaga, Jackie. Semua ini adalah permainan catur tingkat tinggi. Dan kamu menggunakan ketulusanmu sebagai umpan." "Bukan umpan, Lily. Aku menggunakan ketulusanku untuk mencari ketulusanmu. Saat aku melihatmu di taman,
hamil besar, sendirian. Aku melihat kebenuhan yang murni. Aku yakin, kamu adalah wanita yang berbeda. Aku menikahi kamu untuk melindungimu, tetapi pada akhirnya, kamulah yang memberiku kepercayaan diri dan kekuatan emosional untuk menuntaskan misi ini. Kamu adalah bagian tak terpisahkan dari rencana ini. Jeki kemudian menjelaskan tentang kelanjutan kasus Bima dan Karina. Mereka akan menghadapi tuntutan hukum berlapis, mulai dari penggelapan dana hingga manipulasi kontrak. Mereka akan kehilangan segalanya, bukan hanya saham yang mereka incar, tetapi juga reputasi mereka di dunia bisnis. Ini adalah pembersihan total yang harus dilakukan agar Hotel Arkatama bisa berdiri bersih. Aku tidak ingin mereka lolos begitu saja, Jeki. Mereka pantas mendapatkan balasan atas kejahatan mereka, ujar Lily, meskipun nadanya kini lebih tenang. Mereka tidak akan lolos, sayang. Balas dendam terbaik adalah hidup bahagia dan sukses. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka kejar, kekayaan tanpa integritas, tidak pernah sebanding dengan apa yang kita miliki, cinta yang jujur, kata Jeki, mencium kening Lily. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan merencanakan masa depan mereka. Jeki menunjukkan pada Lily seluruh rumahnya, koleksi seninya, dan ruang kerja ayahnya. Lily, yang baru saja keluar dari kontrakan kecil, merasa seperti Alice yang baru saja jatuh ke negeri ajaib. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Jeki. Semua ini terasa terlalu banyak, bisik Lily, saat Jeki mengajaknya melihat-lihat ruang pakaian yang dipenuhi gaun-gaun indah. Pelan-pelan, sayang, kamu tidak perlu langsung berubah. Kamu bisa mulai dengan beradaptasi. Ambil apapun yang kamu suka, pekerjakan siapapun yang kamu butuhkan. Tapi ingat, kamu tetap Lily yang aku cintai. Lily yang menawariku tidur di kasur, meskipun kita baru menikah di atas kertas. Lily yang memberiku semangat saat aku dipandang sebelah mata. Jeki memeluknya dari belakang. Lily menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku masih tidak percaya kamu tidur di lantai kontrakan yang dingin selama berbulan-bulan. Padahal kamu punya rumah ini. Janji adalah janji, Lily. Aku harus menepati janji keduaku. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu. Jeki mengingatkannya dengan senyum penuh arti. Dan sekarang, Tuan Arkatama, bagaimana dengan janji keduamu itu? Goda Lily, menyentuh pipi Jeki. Rasa cintanya kini tak terelakkan, tumbuh dari pengorbanan dan kepercayaan. Jeki memegang tangan Lily, matanya memancarkan gairah yang selama ini ia tahan. Aku sudah menunggu saat ini, Lily. Aku sudah lama jatuh cinta pada ketulusanmu. Sekarang, tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi sandiwara. Aku adalah suamimu, dan kamu adalah istriku seutuhnya. Di tengah kemewahan yang mereka miliki, mereka berbagi ciuman yang mendalam. Ciuman itu adalah segel janji baru, mengakhiri batas-batas yang didirikan oleh pernikahan tanpa cinta. Mereka tidak lagi terikat oleh kontrak, melainkan oleh ikatan jiwa yang tulus. Malam itu, di kamar utama yang mewah, Jeki dan Lily memulai babak baru mereka sebagai suami istri seutuhnya. Mereka tidak hanya merayakan kemenangan atas musuh mereka, tetapi juga kemenangan atas cinta sejati yang mereka temukan di tengah kepalsuan dunia. Mereka telah membuktikan bahwa balas dendam paling elegan adalah menemukan cinta murni saat dunia mengharapkan kejatuhanmu. Pagi hari di kediaman Arkatama terasa seperti lukisan yang baru selesai dilukis, indah dan penuh janji. Semalam, Jeki dan Lily telah mengakhiri batas-batas yang dipancangkan oleh janji kedua Jeki, menyatukan ikatan mereka seutuhnya. Mereka terbangun bukan hanya sebagai suami istri di mata hukum, tetapi sebagai sepasang kekasih yang jiwanya telah saling menemukan dan terukir. Beberapa minggu berlalu sejak penyingkapan dramatis di Hotel Arkatama. Kasus Bima dan Karina telah bergulir cepat. Berkat bukti-bukti kuat yang dikumpulkan Jeki saat ia menyamar, keduanya kini harus menghadapi konsekuensi hukum atas penipuan dan manipulasi yang mereka lakukan. Jeki memastikan bahwa mereka dituntut secara adil, tidak ada pengurangan hukuman karena dendam pribadi, melainkan karena kejahatan bisnis yang mereka lakukan. Keadilan ditegakkan dengan ketenangan. Itulah filosofi balas dendam Jeki. Kini, fokus Jeki beralih pada pemulihan nama baik perusahaan dan memperkenalkan Lily sebagai pasangan hidupnya ke hadapan publik dan stakeholders penting. Hari ini, kita akan menghadiri gala dinner pertama kita, Lily.
Acara charity tahunan Hotel Arkatama. Semua mata akan tertuju pada kita, terutama padamu, ujar Jackie, sambil membantu Lily memasang kalung berlian yang ia hadiahkan. Lily melihat bayangannya di cermin. Ia mengenakan gaun malam yang dirancang khusus, memancarkan aura keanggunan yang alami. Ia memang sudah kembali menjadi dirinya yang dulu, tetapi dengan tambahan ketenangan batin yang hanya bisa diberikan oleh cinta sejati Jackie. Aku merasa sedikit gugup, Jackie. Aku masih ingat bagaimana orang-orang dulu mencibirku. Aku Lily, menyentuh perutnya yang kini rata. Jackie membalikan tubuh Lily, menangkup wajah istrinya. Lihat aku, sayang. Kamu adalah Lily Arkatama. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka. Mereka mencibir karena mereka tidak tahu kisah kita. Mereka hanya melihat penampilan. Biarkan mereka melihat seorang wanita yang kuat, yang berdiri tegas setelah badai, dan yang paling penting, istri dari pria yang tidak mereka sangka adalah pemilik segalanya. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu, Jackie, kata Lily. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kita adalah tim yang tak terkalahkan, balas Jackie. Mereka tiba di acara gala dinner. Lobi hotel kini terasa berbeda. Semua orang menyambut mereka dengan hormat dan senyum tulus. Atau palsu, Lily tidak lagi peduli. Jackie, yang biasanya pemalu, kini memimpin dengan penuh percaya diri. Seorang wanita parubaya yang merupakan istri dari seorang board director mendekati Lily dengan senyum yang dipaksakan. Oh, Nyonya Arkatama, senang sekali akhirnya Anda tampil di publik. Saya dengar cerita Anda, sangat menyentuh. Anda benar-benar Cinderella zaman modern, ya? Sindir wanita itu, meskipun kata-katanya terdengar memuji, nadanya mengandung keraguan. Lily, yang sudah dididik Jackie untuk menghadapi intrik sosial ini, tersenyum dengan anggun. Terima kasih, Bu. Ya, cerita saya mungkin menyentuh, tetapi saya bangga dengan setiap babak dalam hidup saya. Suami saya, Jackie, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak butuh mahkota, tetapi ia pantas mendapatkannya. Jawaban Lily yang berani dan cerdas membuat wanita itu terdiam sejenak, tak mampu membalas. Jackie hanya tersenyum tipis, bangga pada istrinya. Di tengah acara, Jackie mengambil mikrofon. Selamat malam, hadirin sekalian. Saya senang melihat antusiasme Anda di acara charity ini. Namun, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di hadapan Anda semua. Jackie memulai, suaranya menarik perhatian seluruh ruangan. Beberapa waktu lalu, saya mengambil keputusan yang tidak lazim. Saya menyamar, menjadi seorang pria sederhana. Saya melakukan itu bukan untuk bermain-main dengan uang, tetapi untuk menguji ketulusan orang-orang di sekitar saya. Saya mencari pasangan hidup sejati yang mampu mencintai saya, Jackie, tanpa embel-embel Arkatama. Jackie menatap Lily, matanya memancarkan cahaya yang hangat. Dan pencarian itu membawa saya pada istri saya, Lily. Dia menikahi saya saat saya hanya seorang tukang gerobak kopi. Dia melindungi saya dari cibiran. Dia menguatkan saya saat saya hampir menyerah. Dia mencintai saya, tanpa tahu bahwa saya adalah pemilik dari semua yang ada di ruangan ini. Jackie menarik Ryan, yang kini sudah berumur beberapa bulan dan digendong oleh pengasuhnya, ke sisi Lily. Inilah Ryan Arkatama, putra kami. Dan saya berjanji di hadapan Anda semua, bahwa fondasi keluarga ini adalah kejujuran dan pengorbanan, bukan kekayaan. Saya berharap, Hotel Arkatama juga akan terus berdiri di atas fondasi yang sama. Pidato Jackie yang jujur dan menyentuh itu disambut dengan tepuk tangan meriah. Tidak ada lagi yang berani meragukan integritas Jackie, atau cinta Lily. Setelah acara selesai, mereka kembali ke rumah. Lily merasa kelelahan, tetapi hatinya dipenuhi rasa damai. Jackie, aku ingin mengunjungi seseorang, kata Lily saat mereka sudah berada di kamar. Siapa, sayang? Bu Darti, dan Bibi Tina, jawab Lily, suaranya datar saat menyebut nama bibinya. Beberapa hari kemudian, Jackie dan Lily mengunjungi Bu Darti, tetangga mereka di kontrakan lama. Mereka datang tidak dengan mobil mewah, melainkan dengan mobil sederhana, sebagai bentuk penghormatan. Bu Darti terkejut melihat Lily yang kini tampil sangat anggun. Lily, Jackie, ya Tuhan, kalian benar-benar, Tuan dan Nyonya Arkatama. Jackie dan Lily tersenyum. Kami adalah Jackie dan Lily yang sama, Bu. Kami hanya tinggal di rumah yang lebih besar sekarang, kata Lily lembut. Saya datang untuk berterima kasih, Bu Darti. Anda adalah orang yang pertama kali menunjukkan ketulusan pada saya saat saya terpuruk. Anda adalah malaikat pelindung yang dikirim Tuhan, kata Lily, menyerahkan sebuah amplop tebal. Tolong terima ini, bukan sebagai balasan, tapi sebagai ungkapan terima kasih dari kami. Dan kapanpun Anda butuh bantuan, pintu rumah kami terbuka. Bu Darti menangis terharu, menolak amplop itu, tetapi Jackie bersikeras. Ketulusan harus dibalas dengan ketulusan. Kunjungan yang lebih sulit adalah ke rumah Bibi Tina. Lily datang sendirian, hanya ditemani Jackie yang menunggu di mobil. Bibi Tina, yang sudah mendengar berita tentang penangkapan Bima dan pengungkapan identitas Jackie melalui gosip, menyambut Lily dengan wajah menyesal dan penuh kepalsuan. Lily, keponakanku. Astaga, kamu terlihat cantik sekali. Bibi sungguh menyesal atas semua perkataan Bibi dulu. Bibi tahu Bibi salah. Kami tidak tahu Jackie adalah orang kaya. Tolong, maafkan Bibi. Bibi Tina memeluk Lily, pelukan yang terasa dingin dan penuh pamrih. Lily melepaskan pelukan itu dengan lembut. Bibi, aku datang bukan untuk meminta maaf. Aku datang untuk bilang, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana Bibi mengusirku saat aku paling membutuhkan keluarga. Tolong, Lily, beri Bibi kesempatan. Jackie sekarang sangat kaya. Bisakah Bibi dan Paman tinggal di rumahmu? Kami bisa membantu menjaga Ryan, pinta Bibi Tina, tanpa malu. Lily tersenyum. Senyum itu tidak lagi pahit, melainkan penuh kedewasaan dan keikhlasan. Aku mencintai suamiku,
Bibi. Aku mencintai Jackie saat dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia punya segalanya. Cintaku padanya semakin kuat. Aku harap Bibi bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan yang didasari harta. Aku akan mengirimkan sejumlah uang untuk membantu paman. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian tinggal bersama kami. Aku butuh ketenangan untuk Ryan. Lily berbalik, meninggalkan Bibi Tina dalam penyesalan yang nyata. Lily tidak membalas dendam dengan kekejaman, melainkan dengan kemurahan hati yang berjarak. Ia sudah memenangkan pertempuran, dan kini ia hanya ingin menikmati kedamaian. Kembali ke mobil, Jackie menyambutnya dengan pelukan. Aku bangga padamu, sayang. Kamu mengakhirinya dengan sangat berkelas, bisik Jackie. Lily menyandarkan kepalanya di bahu Jackie. Aku hanya meniru suamiku. Dia yang mengajariku bagaimana cara memenangkan hidup dengan ketulusan. Semua ini terasa seperti mimpi, Jackie. Ini bukan mimpi, Lily. Ini adalah takdir. Takdir yang dimulai dari sebuah bangku taman dan janji-janji yang tulus. Jawab Jackie. Mereka menatap Ryan yang tertidur di kursi mobil. Ryan adalah perwujudan nyata dari kemenangan cinta mereka. Kisah mereka telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diri mereka sendiri, bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada kekayaan yang mereka miliki, tetapi pada kemurnian hati mereka. Mereka siap melangkah ke babak terakhir. Beberapa tahun telah berlalu sejak Jackie dan Lily mengambil alih kembali Hotel Arkatama dan memulai kehidupan mereka yang sesungguhnya. Ryan kini sudah menjadi balita yang ceria, energinya melimpah, dan ia tumbuh dikelilingi cinta serta pengawasan penuh dari kedua orang tuanya. Kehidupan mewah itu telah menjadi latar belakang yang tenang bagi kebahagiaan sederhana yang mereka bangun. Di tengah kesibukan mengurus perusahaan dan berbagai yayasan amal yang mereka dirikan, Jackie dan Lily selalu menyempatkan waktu untuk mengenang. Mereka sering duduk di teras belakang kediaman Arkatama, menikmati keindahan kota di malam hari, sambil ditemani secangkir teh hangat. Aku masih sering teringat malam pertama kita dikontrakan, Jackie, ujar Lily, suatu malam, tersenyum nostalgia. Bau kayu lapuk, kasur tipis di lantai, dan kamu yang tidur di bawah, kedinginan demi menepati janji keduamu. Jackie tertawa kecil, memeluk istrinya erat-erat. Itu adalah malam paling berharga dalam hidupku. Lily, aku tidur di lantai, tetapi hatiku dipenuhi kehangatan yang tak pernah kurasakan di kamar mewah manapun. Janji kedua itu adalah ujian terberat, dan aku bangga aku berhasil menepatinya. Itu membuktikan bahwa aku tidak hanya menginginkanmu, tetapi aku juga menghargaimu. Dan aku, timpal Lily, menyandarkan kepalanya di bahu Jackie. Aku mencintai pria yang bersedia tidur di lantai demi kehormatanku, lebih dari aku mencintai kemewahan yang ia sembunyikan. Mereka seringkali mengunjungi bangku taman yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Bangku itu kini sudah diganti dengan yang lebih baru, tetapi kenangan di sana tetap abadi, menjadi monumen kecil bagi takdir mereka. Jackie dan Lily sering berdiskusi tentang Ryan. Mereka berdua sepakat, mereka ingin Ryan tumbuh menjadi anak yang jujur dan rendah hati, tidak terbutakan oleh kekayaan yang ia miliki. Ayahmu dulu selalu bilang, kekayaan itu bisa terbang kapan saja, tapi karakter akan abadi. Aku ingin Ryan tahu, uang bukan segalanya, kata Jackie, sambil memperhatikan Ryan yang sedang bermain di taman. Dia akan tahu, Jackie, karena dia dibesarkan oleh ayah yang dulunya adalah tukang bersih-bersih paling kaya di dunia. Canda Lily, lalu nadanya berubah serius. Aku ingin Ryan tahu bahwa ayahnya tidak takut kotor, tidak takut miskin. Itu adalah pelajaran hidup terbaik yang bisa kita berikan. Keputusan Jackie untuk menyamar tidak hanya membawanya pada cinta sejati, tetapi juga memberinya visi yang lebih jelas dalam memimpin bisnisnya. Ia merombak total manajemen Hotel Arkatama, memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan staf di tingkat bawah, termasuk cleaning service dan petugas keamanan. Kamu ingat mandor di hotel yang dulu suka membentakmu? Tanya Lily suatu hari. Tentu saja, jawab Jackie. Apa kamu memecatnya? Jackie tersenyum. Aku tidak memecatnya. Aku memberinya pelatihan kepemimpinan, dan menempatkannya di posisi yang memerlukan skill teknis, bukan skill memarahi. Aku tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Lily, aku hanya ingin mengajarkan mereka bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat. Itu adalah balas dendam paling damai. Mereka juga terus mengawasi perkembangan kasus Bima dan Karina. Keduanya divonis bersalah atas semua tuduhan. Apakah kamu pernah menyesali, Jackie, bahwa kamu pernah menyia-nyiakan waktu dan hartamu untuk menyamar? Tanya Lily, saat mereka sedang meninjau dokumen yayasan amal mereka. Jackie memegang tangan Lily, memutarnya, dan mencium cincin pernikahan mereka. Sama sekali tidak, sayang. Tanpa penyamaran itu, aku tidak akan pernah menemukanmu. Aku akan menikahi Karina, hidup dalam kepalsuan, dan hatiku akan menjadi tanah kering yang gersang. Kamu adalah air kehidupan yang menyiram jiwaku. Dan aku tidak akan pernah tahu bahwa kekasihku yang meninggalkanku adalah jembatan emas yang membawaku padamu. Balas Lily, menatap Jackie dengan penuh cinta. Aku berterima kasih pada Bima karena dia menolakku. Jika dia tidak menolakku, aku tidak akan pernah menemukan ketulusanmu. Mereka sadar, kisah mereka adalah pengingat bahwa takdir bekerja dengan cara yang ajaib. Kejatuhan Lily ternyata adalah awal dari kenaikannya, dan penolakan Bima adalah kunci kebahagiaan abadi Jackie. Kini, janji-janji Jackie yang dulu diucapkan di depan Pak RT dan Pak Budi, telah terpenuhi sempurna, jauh melampaui harapan Lily. Janji pertama, untuk bekerja keras agar Lily dan anaknya tidak kelaparan, terpenuhi dengan cara yang paling ajaib, memberikan mereka kehidupan yang sangat layak. Janji kedua, untuk tidak menyentuh Lily tanpa seizinnya, terpenuhi, dan pada akhirnya, janji itu hilang dengan sendirinya, digantikan oleh cinta dan gairah yang tulus. Janji ketiga, untuk menjadi ayah terbaik bagi Ryan, terpenuhi dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Ryan adalah anak yang paling bahagia dan dicintai. Suatu sore, Jackie membawa Lily ke sebuah kejutan. Ia membangun ulang gerobak kopi lamanya. Gerobak itu kini dicat ulang, terlihat baru, dan ditempatkan di sebuah sudut di taman belakang rumah mereka yang indah. Aku membangunnya lagi, kata Jackie, matanya berbinar. Bukan untuk berjualan, tetapi untuk mengingatkan kita. Setiap kali kita merasa lelah atau tertekan oleh dunia bisnis, kita bisa datang ke sini. Kita bisa duduk di bangku ini, mengenang bagaimana kita memulai. Gerobak ini adalah lambang kerendahan hati kita. Lily menghampiri gerobak itu. Ia menyentuh kayu gerobak, merasakan sentuhan kenangan pahit manis. Aku mencintaimu, Jackie. Kamu tidak pernah melupakan asalmu. Mereka berdiri di samping gerobak kopi sederhana itu, dikelilingi kemewahan yang tak terhingga, namun hati mereka dipenuhi ketenangan yang tak ternilai.
Kisah Lily dan Jackie, yang dimulai dari air mata di bangku taman, berlanjut menjadi legenda tentang cinta sejati, membuktikan bahwa bahkan di tengah glamor dan kekayaan, ketulusan adalah mata uang yang paling berharga.